untuk acara Zoom webinar berjudul Omotenasi dalam Etika Bisnis. Kenapa tema ini yang kita angkat? Karena kita sendiri melihat bahwa banyak influence atau pengaruh-pengaruh budaya Jepang yang itu bisa bermanfaat juga buat kita, khususnya dalam bidang kalau kita bicara mengenai services, ya, dan etika-etika bisnisnya. Dan banyak sekali di sini peserta yang mungkin tertarik karena memang mau mempelajari budaya tersebut yang bisa diadaptasi di Indonesia, maupun bagi pengusaha-pengusaha juga yang ingin menerapkan service excellence atau semangat omotenasi ini di bisnisnya. Bersama kita ada saya introduce sebagai speaker hari ini adalah Pak Roberto Masami Prabowo SE MSI. Beliau ini sebagai dosen di BINUS University. Tapi menariknya adalah berkaitan dengan omotenasi ini adalah bahwa beliau juga sedang melakukan research S3-nya berkaitan dengan judul kita. Dan tentunya banyak insight yang bisa beliau share ke kita karena yang dipelajari bukan hanya mengenai budaya Jepang, tapi bagaimana penerapannya di Indonesia. Ya, berarti sangat relevan. Dan kita juga punya panelis, kita punya Ibu Mariko Asmara Yoshihara, ya, yang tidak mau dipanggil Ibu, maunya dipanggilnya Mariko-san saja, ya kan? Beliau ini 20 tahun di GAC Recruitment, dan menariknya juga bukan hanya sebagai managing ya recruitment agency tersebut, tapi juga beliau ini angel investor, ya, entrepreneur juga, running usaha-usaha, dan ya menariknya beliau dengan pengalaman 20 tahun di Indonesia, ya, pasti juga bisa memberikan insight, ya, apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja dari spirit atau semangat omotenasi ini, ya. Tentunya nanti kalau ada pertanyaan silahkan para peserta bisa tuliskan di chatnya, nanti Dwi akan bantu untuk membacakannya. Dan ada hadiah menarik, ya, gift buat the best questions, ya. Untuk 5 pertanyaan terbaik kita akan memberikan gift dan juga sertifikat, e-certificate bagi semua yang sudah register di Google Form-nya, ya. Jadi tidak panjang lebar, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Roberto, ya, akan menjelaskan atau sharing mengenai omotenasi dalam etika bisnis. Jika ada pertanyaan, ya, jangan tunggu sampai selesai, langsung tulis di chat, ya. Karena nanti lebih bagus kita udah capture dulu pertanyaannya sebelum nanti dilanjutkan dengan materi yang lain. Silakan, tempat dan waktunya kami persilahkan, Pak Roberto. Ya, terima kasih Pak Pri. Oke, mungkin sebelum saya mau mulai dulu, saya juga sedikit mau bercerita. Hasil webinar ini juga merupakan beberapa adalah pengalaman saya berapa kali berapa kali pindah ke perusahaan, ya. Dan memang berapa kali saya merasakan etika dan etos kerja yang berbeda-beda. Tentunya kalau setiap perusahaan punya etika dan etos kerja dan budayanya, ya. Tapi yang memang tidak terlepas adalah ya memang budaya Jepang itu kurang lebih sama. Dan saya merasa bertahun-tahun saya kerja di perusahaan Jepang, bahkan saya pernah bekerja juga bersama Mariko-san juga, dan saya justru banyak dibentuk dengan beliau gitu. Dan saya kaget di saat bersamaan ini saya bisa bertemu dengan Mariko lagi. Saya sangat mengucapkan terima kasih Mariko-san. Ya, sejujurnya saya juga bisa banting setir jadi dosen ini juga berkat dukungan dan cerita waktu itu pernah kita sharing sama Mariko-san gitu, ya. Tapi saya benar-benar saya ingin menjadi orang yang berbagi ilmu juga gitu. Dan hari ini saya juga akan berbagi cerita dan ilmu, ya, mengenai pengalaman saya selama kerja di beberapa perusahaan Jepang gitu. Oke, mungkin saya langsung aja mungkin ya, nanti takutnya nggak jalan-jalan ini. Oke, kelihatan kira-kira PPT saya? Kelihatan Pak Roberto? Ya, sudah full screen. Ya, baik. Oke. Oke, terima kasih. Saya juga, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya atas kerjasama dengan Action Coach, tentunya dengan Pak Pri dan Bu Dwi ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya bisa sharing ya, mungkin jangan bilang terlalu
kayaknya kalau kuliah berat banget. Mungkin saya mau sharing juga sedikit ya beberapa etika-etika kerja di Jepang. Tapi ada satu budaya memang banyak orang Indonesia bertanya-tanya ya gitu. Nah, sebelum saya cerita tentang budaya dulu, mungkin kita lihat ya, mungkin di antara Bapak Ibu pernah nggak ini di mana ya? Ada yang tahu? Boleh buka mikrofonnya kalau ada yang mau cerita. Tentunya di Jepang. Saya juga sendiri nggak bisa nebak dulu. Ini di Nagasaki ya. Nagasaki. Beberapa teman-teman saya kalau ke Jepang itu kagum dengan suasana di Jepang gitu ya. Ini kan dulu ada bom atom jatuh ya, kok sekarang udah seperti ini ya, itu udah lama ya, tahun 45. Tapi Jepang itu nggak kalah bersihnya, nggak kalah apanya ya. Kalau saya memang di Tokyo, udara mungkin agak kotor ya, tapi kalau di daerah-daerah gitu ya, tempat saya dulu pernah kerja di Okayama tuh udaranya segar. Ini apalagi di sini ya. Nah, ini ada yang tahu di mana, kira-kira dekat mana nih? Itsukushima. Ada yang tahu? Ini tepatnya dekat Hiroshima ya. Ini tempatnya juga menarik. Beberapa saya juga mengajak teman atau mungkin karyawan ya, waktu itu liburan gitu ke sini gitu. Mereka kagum gitu ya. Ya ini istilahnya kayak wisata agama ya. Tapi ya saya cerita gitu. Di Jepang banyak kuil kenapa ya gitu. Terus kalau paket kok banyakan ke kuil? Ya dulu kan banyak perang saudara gitu. Kuil itu tujuannya untuk menyatukan gitu. Baru orang nyadar gitu. Oh gitu ya gitu. Tapi indah kan ini. Dia untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga gimana kita menjaga lingkungan ya. Seperti ini mereka ya tiap berapa kali ya ke kuil gitu berdoa. Nah ini juga mungkin ada yang tahu Kiyomizu-dera. Mungkin yang pernah ngambil paket liburan ya ke Kyoto. Ini sekarang udah bulan Desember sih nggak seperti ini ya. Mungkin ini kira-kira kemarin bulan 11 ya. Itu daunnya jadi momiji ya, warnanya merah gitu. Ini indah sekali. Ini udah orang-orang kalau liburan, kalau kemarin sempat ya, kemarin Oktober, November, itu mereka pada kesini. Ya nggak tahu deh, mungkin maksa-maksain atau enggak gitu. Pada kesini semua. Saya juga sejujurnya berapa kali ke Jepang, pasti teman-teman saya juga, kesini yuk, kesini dong gitu ya. Ya biasa saya kebutuhan Instagram ya. Bahkan sampai teman-teman saya tuh saya liatin gitu, Jepang kok kenapa ya gini bersih, orangnya ramah gitu ya. Bahkan ya kadang-kadang saya lihat buat orang Indonesia kaget gitu ya. Tapi kalau saya sih nggak kaget. Orang Indonesia tuh moto ini. Ada yang tahu nih apa? Ini sebetulnya tutup comberan ya, manhole. Ini orang Indonesia suka foto-foto terus taruh di Instagram gitu. Gila ini tutup comberan aja ada seninya ya, kok bersih ya, kok dirawat ya gitu. Ya itulah orang Jepang apa ya, saya banyak teman-teman juga cerita, ya Tokyo Tower aja kok kelihatan indah ya, ini juga indah gitu. Nah ini Jepang. Sejujurnya saya juga ya karena saya keturunan Jepang juga, jadi menurut saya sih ya biasa aja dan saya berapa kali ke Jepang ini satu hal yang biasa. Cuma saya kadang-kadang melihat orang Indonesia ke Jepang itu, oh kayak gini diperhatikan ya, ya memang di Indonesia nggak ada yang seperti ini. Oke, ini Jepang ya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada kesempatan ya, sekarang juga memang lagi corona kita nggak bisa ke sana. Sejujurnya saya juga kangen ini mau ke sana ya. Nah, oke, kita loncat ya. Pernah nggak teman-teman ngalamin kayak gini? Kita mau pesan makanan gitu ya, terus yang mungkin di sebelah kanan fotonya, sebelah kiri faktanya gitu ya. Terus kadang-kadang kok ini restoran pelayanannya kayak gini ya, kok nggak sesuai gambar gitu ya kadang-kadang ya. Bahkan kalau kenyataannya kalau kita pernah foto gitu ya, gini ini gimana nih pelayanannya ini, kok nggak bergairah nih mau makan kayak gini gitu ya. Tapi so far saya berapa kali makan di fast food Jepang nggak separah ini sih ya. Tapi yang namanya fast food memang bukan budaya Jepang ya. Fast food itu ya namanya juga fast ya, bahasa Inggris, dan itu makanan dari Amerika atau Barat ya. Tapi hari ini kan kita bahas omotenashi ya. Mungkin teman-teman masih bingung nih omotenashi itu apa ya gitu. Kalau omotenashi itu memang hospitality, tuh bedanya apa ya gitu ya. Berapa kali saya juga melihat ya kalau orang Barat itu melayani orang seperti apa, kalau orang Jepang melayani seperti apa gitu. Ini cuma gambaran aja sih ya.
kebetulan kalau di hotel itu di Jepang omotenashinya bagaimana cara melayani customer itu memang berbeda tentunya ya. Bahkan saya juga kadang-kadang sampai sekarang ini ya kalau kita ke Bali gitu ya mereka juga memberi salam apa ya oh swastiastu atau apa gitu ya. Jadi saya kadang-kadang lihat wah itu salam damai gitu ya. Jadi artinya sesuatu pelayanan kita selamat datang para tamu kita ini mau berdamai kita nggak mau apa gitu ya mencari gara-gara atau ribut enggak. Ini awal ya ceritanya omotenasi itu bedanya seperti apa nanti kita akan jelasin lagi lebih jauh ya. Nah sebetulnya sih memang omotenasi tentunya ya nama juga Jepang ya memang akarnya mereka dari ajaran agama Buddha. Nah itu ada satu kebudayaan yang dinamakan dengan Wakeisejaku ya. Nanti saya jelasin lebih detail. Kemudian di Jepang juga ada satu budaya yang dinamakan dengan Magokoro ya, true heart ya, hati yang murni atau yang jujur, hati yang setulus-tulusnya kali ya. Nah, ada lagi dari Wakeisejaku dan Magokoro itu menghasilkan Kizuku, itu kesadaran ya. Ketika manusia sadar melihat sesuatu, dia membentuk karena ini budaya yang terbentuk dari Wakeisejaku sama Magokoro. Dan kemudian dia akan menjadi omotenashi. Nah, hari ini saya mau bahas mungkin lebih simpel aja dulu ya, Wakeisejaku, Kizuku, sama omotenashi. Karena nanti Mariko-san juga mau cerita ya beberapa apa ya kalau nanti kerja di perusahaan Jepang seperti apa dan beliau juga punya pengalaman yang menarik ya. Nanti akan kita sama-sama share. Nah, sedikit kita mau jelasin mengenai Wakeisejaku dulu ya, mengenai sejarahnya. Wakeisejaku ini adalah satu spirit ya, semangat orang Jepang untuk melayani para tamu. Mungkin teman-teman pernah lihat kalau di berita ya mungkin ya atau mungkin di drama ya ketika lagi ada upacara minum teh itu adalah ketika masternya itu yang melayani itu dan tamunya itu saling kayak apa ya melepas pikiran dulu menenangkan ya terus menghormati tamu yang ada gitu ya dan tamunya juga harus menghormati apa namanya masternya yang bikin teh itu kan kalau bilang aduh lama banget sih ini gitu nggak boleh dan masternya juga ngeliat aduh ini siapa ya orangnya gitu nggak kita melayani tanpa pandang bulu ya kalau orang Jepang tuh nggak boleh ngeliat wah ini kayaknya orang miskin nih gitu nggak ada duit nggak gitu ya jadi dia melayani apapun adanya ya dan dia menghargai keberadaan orang itu kenapa ya bisa datang ke sini pasti ada sesuatu gitu jadi disitulah apa namanya Wakeisejaku ini adalah satu prinsip ya. Nah, kalau yang itu Wakeisejaku sebenarnya ada 4 arti. Yang pertama itu adalah wa ya, harmoni. Jadi memang Wakeisejaku terbentuk dari 4 4 kata. Ada yang pertama itu adalah harmoni ya, menjaga keharmonisan atau membuka hati dan berdamai. Dan yang kedua itu adalah kei, adalah menghormati. Tadi ya yang saya sudah jelaskan. Terus sei adalah artinya yang menenangkan diri ya. Jadi kita datang itu minum teh bukan untuk nanti kita curhat terus kita curcol gitu nggak gitu. Kita menenangkan diri bahwa kita nih mungkin tadi ada apa gitu ya, mungkin ada masalah, mungkin ada pergumulan gitu. Kita tenangin dulu gitu ya. Dengan minum teh itu kita bisa merelief, menenangkan. Dan yang terakhir ini jaku ya, artinya loneliness yang manusia tuh tidak abadi loh. Jadi kalau misalnya selama hidup ini sia-sia aja gitu ya, ngeluh mulu, marah gitu ya, terus orangnya nggak pernah menghormati siapapun, mungkin lebih cenderung egois ya, orangnya mau ngajak ribut, nggak ada harmonisasi sama tetangga, sama teman, sama atasan. Ini ya manusia nggak abadi. Nanti kapan lagi kamu mau berbuat baik? Ini dalam ajaran agama Buddha mengajarkan seperti ini. Sebenarnya sih dalam agama lain juga kurang lebih sama ya mengajarkan seperti ini. Tapi ini base sejarahnya dulu yang diajarkan Jepang. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ya diam gitu ya, nggak saling ngobrol kiri kanan, ketawa-ketawa gitu ya. Tapi kalau dilihat mungkin kalau ada yang orang asing, ya mereka cuma apa ya ingin merasakan seperti apa ya, menenangkan diri seperti apa ya gitu ya. Tapi ya ini agak berbeda. Mungkin ini lebih komersil. Teman-teman mungkin para hadirin di sini kalau ke Jepang sempat ya kalau di mungkin kebanyakan sih di Osaka Kyoto ya bisa ada chado apa sado gini ya nanti di Tokyo juga ada sih tapi nggak banyak. Nah
kembali akhirnya itu dari Wake Seijaku membentuk satu kesadaran. Kizuku itu artinya yang sadar. Sadar yang artinya dia tuh khawatir terhadap sesuatu, tidak nyaman, ya. Terus ada kepedulian, memperhatikan segala sesuatu yang dilakukan dengan nurani ya, dengan conscience, dengan sadar gitu. Dan biasanya diekspresi dengan rasa enggan yang, waduh, jangan-jangan gitu, gimana gitu ya, atau dan dengan perasaan yang negatif gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, lihat ada orang bawa HP gitu, waduh gitu. Tapi kalau teman-teman saya bilang orang main HP cuek aja, orang naik mobil main HP cuek, naik motor bahkan ya saya kemarin saya sama istri saya lihat ada orang Gojek gitu ya bawa motor sambil main gini tuh, aduh itu udah main HP nggak lihat jalan ke tengah lagi gitu. Ternyata ya beberapa ya ada orang yang sudah mulai menyadari gitu karena mungkin kalau sedikit belajar bahasa budaya Jepang akan tahu gimana cara bawa payung yang benar ya. Nanti kalau ada orang yang kakinya sakit kita tanya, Pak, kenapa Pak? Nah itu kita melihat sesuatu yang khawatir kepedulian ya. Nah, sebetulnya orang kok bisa sadar itu kenapa ya? Dari sini ya. Mungkin para hadirin yang di sini melihat sesuatu apa yang Bapak tangkap ya, Bapak Ibu tangkap ketika melihat sesuatu hal yang ini mengkhawatirkan, ini bahaya gitu ya. Kira-kira ada yang tahu? Ada yang mau sharing? Langsung buka mikrofon boleh atau di chat room. Di chat room boleh atau raise hand nanti saya open. Ya boleh silakan. Dari Ainun Hasanah, Budaya Menghargai. Budaya menghargai. Ya, ini baru kita ngomongin conscience ya, baru sadaran gitu ya, melihat ada sesuatu itu apa ya gitu. Biasa orang kan melihat dulu ya, kalau kita buta ya kita nggak lihat, tapi kita bisa ngerasain secara kulit mungkin, pendengaran mungkin, aroma gitu ya. Kita kan pernah ya lagi duduk gini, bau kabel kebakar nih gitu. Oh, bau apa nih gitu ya. Kita peduli gitu. Oh, ada beberapa teman saya lagi kita kerja gini kok ada bau yang terbakar ya gitu ya. Saya sampai kadang-kadang ya berdiri gitu saya cari, ada yang kebakar ya Mas gitu. Nah orang security saya bilang, iya nggak tahu Mas, ada yang bakar sampah kali atau gimana. Tapi ternyata bukan kebakaran sampah, emang sampah yang nggak tahu ada orang buang puntung rokok itu hampir bikin kebakaran berapa bagian kantor saya gitu. Jadi ya itu kepedulian itu memang pertama ya. Ini pengamatan atau secara indrawi ya. Kita bisa ngerasa ini sadar gitu. Bisa kita artinya tadi ya memperhatikan. Belum tentu kalau kita lihat itu memperhatikan. Kita misalnya di meja ini ada bolpen, ada laptop, ada apa gitu. Terus nanti kalau saya tanya, kamu perhatiin nggak tadi laptopnya apa? Apa ya? Kamu tadi lihat nggak bolpennya ada berapa? Warnanya apa aja? Nggak tahu. Bolpennya ada berapa pun nggak tahu. Nah itu cuma lihat. Tapi kalau saya perhatikan orang ini banyak bolpen merahnya. Dosen nih kayaknya gitu ya. Ini koreksi. Orang ini laptopnya yang ya nggak terlalu mahal-mahal gitu ya, bukan laptop game gitu. Jadi dia memang orangnya serius kerja. Tapi kaget ya, saya pernah lihat dosen laptopnya laptop game gitu, saya perhatiin. Wow, Bapak suka main game ya? Kok tahu gitu ya? Ya saya bukannya orangnya kepo, tapi saya memang memperhatikan Bapak ini sebenarnya suka main game gitu. Tapi ya memang wajar ya, dosen itu kan ada yang beberapa dia masuk di game application teknologi ya, dia harus tahu game-game yang terkini karena mahasiswanya juga bikin game gitu. Tapi buat saya dari sastra Jepang agak kaget, dosen ini game laptopnya bagus. Nah, selain pengamatan dari kita memperhatikan, ada yang tahu abis ini apa? Kira-kira stimulus apa yang kira-kira bisa dirasakan lagi? Ada yang bisa bantu saya? Pendengar. Pendengaran ya, tadi sudah cara indrawi. Ada lagi? Oke. Nah, rasain. Kerasa gitu ya. Tadi kan misalnya tadi saya bilang ya ada orang main handphone gitu. Aduh, bisa kita lihat ya. Aduh, bau kebakaran nih gitu. Aduh, bau kebakaran nih. Nah, itu saya. Kalau saya bahkan saya sejujurnya saya agak aneh nih hidung saya nih. Saya pernah nyium bau ular. Jadi saya bisa bedain bau ular, bau bekicot, bau kadal. Jadi saya lagi di Tokyo, saya ke rumah nenek saya kaget gitu.
Saya bilang pakai bahasa Jepang ya, nek kok bau ular ya gitu. Baca nangka hebukasai desu ne gitu. Saya bilang, "Ya, apa nenek saya kaget. Nenek saya bilang ini Tokyo loh, mana ada ular gitu. Tapi saya punya concern yang nggak tahu ya. Saya langsung khawatir, wah ini ular apa ya gitu. Khawatir ya kan, kita lihat ada orang naik sepeda atau mungkin apa gitu ya, bawa payung atau gimana. Kita cemas gitu. Nah, baru kita respon, kita berdiri ya, loncat tadi, waduh, kita cari ya, ada apa nih gitu. Habis ini kalau respon kira-kira apa teman-teman? Ada yang bisa bantu saya? Ada? Respon biasa ngapain nih? Ya tadi memang jalan ya. Peduli, kita ada rasa peduli nih. Orang bilang, ya elah kepo amat lu peduli ya. Gitu aja diperhatiin. Iya, saya pengen tahu nih kenapa ya ada bau kebakaran gitu misalnya. Nah, baru saya ada di otak saya berkecamuk nih antara prososial sama inhibition consent. Saya kepeduliannya ada dua bisa aja gitu, Pak. Jangan bakar di sini ya, Pak, gitu ya. Itu kan secara larangan, Pak, jangan ya, Pak, gitu. Kalau misalnya saya bilang kalau secara prososial kan juga saya bisa ngeliat orang khawatir ya, tapi kita ngajak Pak boleh nggak ini begini gitu ya. Maksudnya kita ajak lebih baik, tapi ada juga bilang jangan kayak gini dong gitu, jangan bakarnya di sini dong. Itu kan juga bisa ya. Kita peduli tapi dengan cara sedikit agak marah ya, memarahi. Cuma ada juga prososial kita lebih mengajak, lebih persuasif. Nah itu adalah terhadap lingkungan sekitarnya atau kita mempertahankan diri. Kita kan juga nggak mau ya nanti misalnya tadi kayak bunyi apa kebakar gitu terus jadi pengaruh ke ruangan kerja saya gitu. Ini ada sesuatu bahaya atau ancaman di tempat saya gitu. Contohnya juga kadang-kadang saya sering lihat ya di supermarket ada anak nangis gitu ya. Saya kadang-kadang lihat gini, kenapa nih anak nangis gitu ya. Makanya orang-orang kadang sekarang lihat anak nangis nggak peduli cuek aja gitu ya. Di Jepang juga beberapa memang ada sih yang nggak peduli ya. Tapi kalau ada beberapa orang yang peduli dia ya kita melihat aja tapi kita jangan gangguin kenapa nak gini gitu di Indonesia juga ada ya kan kenapa nak tapi ya sekarang lagi COVID yang makin bahaya deketin anak gitu. Nah ini kita sekarang udah mulai ke omotenasi ya adalah suatu yang mewakili pelayanan perilaku sukarela dan kejujuran pada orang lain ya. Jadi omotenasi suatu yang mewakili melayani pelayanan. Ini menurut Iwamoto Takashi 2012 ya. Dan tentunya mereka ini melakukan orang-orang yang tidak mengharapkan pujian atau penghargaan lainnya. Dan ini boleh dikatakan adalah orang-orang yang memiliki rasa empati. Suatu tindakan yang mau mendengarkan, mengerti, menyadari, memahami apa keinginan orang lain juga. Kalau misalnya tadi kita lihat ada orang naik sepeda jatuh gitu ya, atau mungkin apa gitu, Mas, kenapa gitu? Oh ya, ini juga sedikit ya. Apa sih bedanya empati sama simpati? Ada yang mau share sama saya? Apa bedanya empati sama simpati? Ada yang mau share? Ada yang mau cerita? Ada? Simpati itu apa ya? Simpati bukan kartu telepon. Empati saingannya lain. Ada yang mau share sama saya? Apa bedanya simpati sama empati? Boleh. Ya. Gimana? Silakan Pak Reza. Ya, silakan Pak Reza. Oh, kayaknya jaringannya kurang baik ya. Ya, Dari kalau simpati. Ya. Hah? Oke. Bagaimana Pak? Ya, silakan Kalau Pak. simpati mungkin lebih ke kita belum merasakan, tapi kalau Ya. empati kita sudah bisa merasakan dan mungkin mengalaminya hanya berbeda situasi, beda kondisi dan beda waktu gitu. Mantap. Bapak nih kayaknya dari psikologi nih. Hebat. Saya Benar-benar MD Pak. dari Digitraffic. Nah, iya benar. Simpati cuma kadang-kadang kita ngelihat orang jatuh, oh jatuh ya gitu. Cuma kita samperin, Pak gimana Pak, ditolong aja kali ya. Tapi kalau empati kita benar-benar karena kita mungkin kita kurang lebih empati karena memang merasakan ya dan melihat orang ini kan lagi kesusahan. Makanya saya berapa kali teman-teman saya lagi di Jepang mau beli tiket aja ya, mau beli tiket padahal tuh simpel gitu. Dia bingung gitu, disamperin gitu. Orang Jepang nggak berani ngomong kenapa ya? Karena nggak mau mengganggu urusan orang lain yang pertama. Tapi ketika ngeliat kita orang asing, kadang-kadang samperin,
ya mungkin dia pakai bahasa Inggris atau mungkin pakai bahasa Jepang gitu ya. Jadi dia akan bantuin gitu. Jadi ya orang kalau udah bingung ya mau beli tiket aja bingung, mungkin ada orang yang datang untuk menanyakan ya dan mau dibantu gitu ya, paling kayak gitu. Nah, ada sedikit tambahan lagi, omotenasi itu juga untuk menyenangkan, memuaskan tamu ya. Memperhatikan tujuannya tamu tuh apa sih, kebutuhan tamu tuh apa, baik secara langsung dan tidak langsung. Ini mungkin yang lebih practicable ya. Memang to pleasing ya, untuk memuaskan. Jadi kalau misalnya orang sampai nggak puas ya ini pelayanan apa gitu, biasa-biasa aja gitu ya. Jadi bahkan teman-teman saya tuh pulang dari Jepang, gila Jepang ini kacau katanya. Loh kenapa? Wah, saya jadi malu pulang ke Indonesia. Kok gimana ya orang Indonesia kayak gimana ya? Udah jangan bedain ya. Ya di sana Jepang, di sini Indonesia. Ya Indonesia juga ada kok yang bagus gitu saya bilangnya. Tapi emotinasi begitu banyak teman-teman yang mungkin baru pertama kali ke Jepang kaget. Tapi kalau udah belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, dia ngerti, oh iya ya, benar juga ya gitu ya. Agak loncat. Nah, ya. Pak Roberto, mungkin boleh kembali ke slide yang tadi, Pak? Boleh. Ya, ini? Ya, yang omotenasi, yang pengertian kedua. Jadi saya mau sharing yang pernah saya alami, apakah ini termasuk omotenasi juga, gitu Pak ya? Jadi ketika saya di Jepang, ya di stasiun kereta apinya saya beli kayak kue ya, ditaruh dalam suatu wadah. Ya kan? Oh iya. Nah, kemudian saya setelah bayar dan sebagainya pergi ke toko sebelah, ya kan? Nah, di toko sebelah itu saya beli juga barang yang lain, ya. Tapi tiba-tiba hujan di luar. Ya. Dan pelayan tersebut mengatakan seperti ini, boleh nggak saya bungkusin ya barang kamu, ini barangnya dari toko sebelah Pak ya, bukan dari tokonya dia ya. Saya bungkusin plastik biar tidak kena hujan. Ya, itu membuat saya langsung terkesan ya, maksudnya wow banget nih. Pertama itu bukan produk dia, kedua bukan dari toko dia, tapi dia rela untuk mau plastikin barang tersebut biar tidak hujan, biar tidak kena hujan. Kira-kira apakah itu juga omotenasi? Atau dilihat dari sudut apa tuh, kepeduliannya kah? Ataukah mereka, kan saya bukan tamunya dia, ya, saya tamunya dia karena juga masuk ke tokonya dan belum beli barang dia gitu. Ya, benar Jadi Pak. sudah menawarkan jasa seperti itu. Ya, kadang kan kita melihat ya Pak, memang tadi omotenasi, rasa empati. Coba kalau misalnya saya udah hujan gitu ya, wah ini barang mungkin ya oleh-oleh kali, atau mungkin ya barang-barang yang elektronik gitu ya. Dan lebih bukannya salah sih, Bapak lagi posisinya di mana, jadi dia merasa orang Jepang ini terlibat, ya lo nggak beli, Bapak nggak beli barang saya, tapi saya pengen nih bantu gitu. Mungkin harapannya satu saat nanti, Bapak ini saya bantu ya. Terus nanti Pak Pri ingat, ya, saya ditolong loh di di toko ini gitu. Saya jadi ingat gitu. Nah, orang Jepang juga ada rasa namanya berhutang budi ya, namanya ongaishi ya. Nah, itu ketika mereka berhutang budi, biasanya sih umumnya merasa hutang budi itu makin eskalasi gitu. Wah, kemarin saya waktu hujan saya ditolong, saya bolehlah sedikit mampir ya, mungkin ada barang yang bisa saya beli gitu ya. Ada rasa malu juga kalau misalnya udah dibantu tapi kita nggak bisa memberikan hutang budi yang baik, karena yang dia lakukan kan yang di toko itu suatu hal yang baik ya. Memang benar Pak itu, dan tidak memang sukarela ya, bukan mengharapkan apa sih sebetulnya, tapi ya mungkin ada sedikit ya. Wah, kita merasa puji nih toko ini hebat nih gitu ya. Kalau sudut pandang saya merasa bahwa itu dia beyond atau di luar atau di atas SOP yang mereka lakukan atau miliki gitu kan. Karena mungkin di SOP-nya nggak ada, karena itu memang datang dari ketulusannya. Mungkin sedikit ini kita tanya ke Mariko-san. Any comment mengenai ini, Bu Mariko? Ya, omotenasi itu yang sulitnya kadang-kadang kalau dari pihak saya lihatnya omotenasinya itu hal yang biasa di Jepang ya, jadi bukan sesuatu yang super di Indonesia luar biasa Bu, signifikan ya gitu ya. Jadi kalau ditanya tiba-tiba omotenasi itu yang seperti apa gitu, seperti apa ya? Tapi at the end of the day sih kalau menurut saya
orang Jepang itu banyak sekali filsafatnya itu adalah tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau ada kizuki, ada omotenashi itu, tapi at the end of the day saya tidak menyusahkan orang lain gitu ya. Jadinya itu adalah pola akar dari pemikirannya gitu. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang menyusahkan orang lain, itu yang paling dianggap tabu gitu. Kita boleh jadi orang miskin, tapi nggak boleh kita miskin di hati kita gitu. Nah itu yang prinsip utamanya dari omotenashi itu gitu. Jadi kalau kita miskin hati, kita nggak peduli barang Bapak itu akan kena hujan. Tapi kalau kita nggak miskin hati, even itu belanjanya dari tempat lain pun juga saya akan memberikan satu sumbangsih saya gitu ya, untuk membuat Bapak tidak akan menderita gitu ya. Nah mungkin itu adalah pola cara bekerjanya gitu. Jadi menarik sekali. Itu tidak melulu berhubungan dengan benefiting diri sendiri gitu. Semuanya adalah gimana ya caranya kita bisa protect orang lain dengan tindakan-tindakan kita yang sesuai dengan kita punya otoritas kita dan kemampuan kita gitu. Dan itu kadang-kadang so simple ya Pak ya. It's so simple gitu. Kalau saya juga keluar dari convenience store gitu, dari Lawson atau dari 7-Eleven gitu, nggak punya kasa, nggak punya umbrella, payung, mereka langsung kasih tahu, ini ada umbrella yang ditinggal kemarin sama konsumennya gitu, ada customer lain gitu. Do you want to use nggak, katanya bilang gitu. Langsung aja diberikan begitu aja. Nah itu ya, padahal kita cuma nanya talking about 100 yen yang tidak ada artinya ya sebenarnya. Tapi itu berkesan ya Pak ya, berkesan daripada kita datang ke Ginzanya atau kita pergi ke yang lain-lainnya gitu ya. Tapi itu sangat berkesan dan mereka kaya abundance gitu untuk memberi banyak hal. Padahal mereka kalau kita lihat sih biasa-biasa aja ya Pak ya. Iya. Begitu ya. Bu Mariko, itu menjadi hal yang menarik gitu ya. Karena tadi ada statement bahwa kalau di Jepang tuh biasa aja gitu. Kalau di Indonesia kok kayaknya menjadi sesuatu. Karena mungkin juga gini Bu ya, justru itu mungkin yang banyak juga teman-teman di sini ya peserta Zoom webinar ini yang ingin tahu juga kalau di mereka mungkin udah bagian dari budaya ya, bahkan mungkin dari kecil sudah dididik hal seperti itu. Bagaimana itu bisa diadopsi oleh kita yang di sini ya, kita ambil yang bagusnya. Contoh tadi mengenai ketulusan hati, tidak pamrih, tidak mau menyusahkan orang lain, dan bagaimana itu bisa diadopsi dalam arti kata menerapkannya gimana sih, sehingga itu bisa menjadi bagian dari pelayanan kita yang meningkatkan servis dari produk atau jasa kita. Mungkin satu gampangnya ada jangan gunakan pembantu sama yang lain-lain kali ya. Jadi berani untuk menjadi orang yang mau serving other people gitu ya. Kalau di TK, dari taman kanak-kanak juga kita kan makan siang itu kan sama-sama ya dengan anak-anak yang lain. Kita ada selalu akan dapat kayak semacam kayak di role gitu ya, bahwa kali ini kita yang di kitchen side-nya, kita yang bantu anak-anak lain untuk dapatkan obentonya gitu, dapatkan lunch-nya begitu, box-nya mereka. Jadi dilayani itu tuh udah menjadi semacam sudah menjadi practical exercise kita gitu dari kecil. Nah, menurut saya yang saya lihat agak susahnya di kita ini adalah kita suka dilayani orang tanpa melayani orang lain gitu. Dan kalau kita mau melayani, mereka pikirnya adalah melayani itu harus dengan ada uangnya, harus ada powernya. Padahal melayani itu dengan 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, dan apa saja yang ada di indera kita ini, hanya itu saja kita sudah bisa melayani orang banyak gitu. Baik, kita tanya ya di sini yang pada nonton di sini, berapa banyak yang bisa buat masakan lebih dari 10 menu. Dan dalam 1 minggu udah kasih makan berapa orang. Nah, kalau di Jepang itu kita sangat biasa sekali untuk omotenasinya, panggil orang, yuk kita makan bareng yuk, kita yang masakin untuk mereka. Itu juga a part of omotenasi juga gitu. Gitu yang kayak gitu. Jadi kita melayani, dilayani begitu. Nah, itu latihan dari kecil Pak jadinya. Kalau kita juga mau orang kaya, anak konglomerat pun juga kita harus mengepel lantai sekolah kita
kita harus membuat kacanya mengkilap gitu ya. Dia mau anak presiden pun juga, anak menteri juga nggak ada pedulinya sama. Yang jago kan bapaknya, bukan you kan, katanya dibilang begitu. Jadi you akan sama aja gitu. Mau anak duta besar pun juga sama juga gitu, yang kayak gitu. Nah itu menarik menurut saya. Dari di situ yang kita nggak pernah belajar siapa kamu, siapa kita semuanya adalah orang biasa saja yang saling membantu satu sama lain. Makanya kita harus latihan bisa memberi dan bisa diberi juga gitu. Tapi nggak cuma hanya diberi aja, tapi juga melakukan banyak hal. Dan itu bisa mulai dari panca indera kita yang kita punya aja Pak begitu. Jadi bukan harus ada uang baru kita bisa beri gitu, bukan begitu gitu. Jadi melatih pelayanan dengan pamrih adalah kita sendiri yang melayani dengan apa yang kita miliki. Jadi kadang-kadang yang paling menarik saya waktu kecil itu adalah sampah orang aja diambil Pak. Jadi kalau kita, ya kan sampah orang. Jadi kalau kita ke toilet ya, kita ke toilet itu ibu saya pun sama, my nenek juga sama. Orang sebelumnya adalah jatuhkan sampah, kita melewatinya sampahnya diambil Pak. Sampah diambil, terus gitu dibuang, dan kemudian sampah kita pastikan memang dibuang dengan tempatnya gitu. Jadi pertama adalah kita lakukan apa yang kita bisa. Jadi menggunakan jadi nggak pakai uang, nggak pakai power semuanya. Apa yang kita bisa lakukan, kita mulai kendalikan dari diri kita sendiri, begitu Pak. Jadi terima kasih Mariko-san. Ini udah ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin kita jawab 1-2 pertanyaan dulu Pak Roberto, kemudian Pak Roberto lanjut lagi ya. Ya, boleh. Karena ini kelihatannya sudah mulai panas nih orang-orang moderasi apa. Boleh. Ya, jadi kita jawab dulu beberapa pertanyaan sebelum lanjut materi Pak Roberto lagi. Saya stop share dulu. Nggak apa-apa Pak, tetap on aja. Sorry. Saya bacakan. Iya, boleh. Dari Leonard nih, bagaimana cara mulai menerapkan omotenasi dalam tahap awal dalam kehidupan sehari-hari di dunia kerja, Pak. Ya, menerapkan omotenasi di dunia kerja ya dalam konteks itu sehari-hari. Mungkin hal-hal yang simpel maksudnya ya, tapi bisa dimulai gitu. Ada nanti berikut ini yang slide berikutnya ya. Terima kasih pertanyaannya. Slide berikut ini ada kita bisa melatih ya. Khususnya nanti kalau kita kerja di perusahaan Jepang, kita bisa lebih jadi aware ya. Ini paling penting sih kita aware kita ada di mana gitu. Kita di kantor perusahaan Jepang, kita mungkin lagi liburan gitu ya. Kita aware aja gitu. Dan saya nggak tahu ya, semakin melihat kayak terlatih gitu ya. Tadi mungkin Mariko-san kan ada sampah kecil aja gitu. Orang Indonesia kan cuma gitu doang, apa sih cuma buang slip gitu. Tapi lama-lama saya hal yang besar gitu ya. Kerja bakti gitu juga sebenarnya di Indonesia ada, tapi ini ya hal bukan yang karena kita ngumpul-ngumpul kayak gini, enggak gitu. Hal yang kecil-kecil kita sudah automatically aja gitu. Tapi nanti ada ya, saya akan bahas lebih detail lagi Pak, slide berikutnya. Oke, good. Jadi kita simpan dulu ya, karena itu ada di slide berikutnya. Simpan dulu, itu bagus pertanyaannya. Oke, pertanyaan bagus ya, valid ya. Kayaknya kandidat bisa dapat gift nanti nih Pak. Boleh. Ada 3 prinsip nanti saya akan jelasin. Oke, good. Satu lagi Pak, pertanyaan ini berkaitan dengan dunia bisnis ya. Bagaimana cara menggunakan omotenasi dengan customer dalam dunia sales? Ya kalau pengalaman saya sih sebetulnya sih memang antara kalau kita ngomongnya sales apa ya, misalnya sales mobil, saya juga dulu pernah leasing ya. Ya kita bilang apa adanya dan kita harus bisa service excellent, kita tawarin. Dan sebelum kita nggak asal nawarin, nih Pak mau yang mana gitu, terus orang bingung gitu. Kita kan tanya dulu, Bapak kebutuhannya mobilnya seperti apa, jalanannya rusak atau enggak, kita tanya dulu terlebih dahulu. Baru kita bawa brosur, kita tanya, ini mobil yang menurut saya cocok di Bapak mau masuk tol juga, ya kebetulan ini orang Jepang ya, masuk tol juga, terus nggak terlalu tinggi karena Jakarta banjir. Nah, terus cepat ya, terus perawatannya nggak begitu mahal. Jadi saya udah bawa brosur, nggak bikin orang bingung gitu. Kan sebel ya kita bawa brosur banyak. Nih mobil Pak, terserah Bapak mau leasing mana. Ini yang paling murah, ini yang paling mahal. Bukan itu kan yang dibutuhkan. Saya butuh mobil yang berfungsi, karena ini juga udah levelnya direktur ya. Jadi tanyakan dulu, dan kita harus benar jujur, jangan jangan dibuat-buat ya Pak, yang udah yang ini aja Pak gitu. Jadi kayak kita seolah-olah memojokkan hal yang tidak perlu gitu ya. Dan kita ingat kebutuhan konsumen itu apa gitu.
Jadi artinya sebagai sales menerapkan omogenasi itu bukan product pusher Pak ya, tapi kita Ya, problem solver ya, ya problem yang melihat solver. kebutuhannya apa dan sebagainya sebelum masuk Ya. ke Oke. Bu Mariko mau menambahkan berkaitan dengan pertanyaan ini? Mungkin saya berdasarkan my own Ya. experience saja ya, my Ya. own Ya, experience. silakan Bu. Mungkin salah satu vendor Jepang yang saya ketemu di Indonesia yang saya tidak pernah lupa dalam 15 tahun ini adalah dia itu adalah vendor IT. Jadi dia adalah seorang yang datang dari IT company, NTT Indonesia namanya. Mereka itu tidak menjadi vendor saya pada waktu itu, tapi ada cuman hanya kenalan dari teman-teman kita yang common group ya begitu ya. Nah kebetulan saya menggunakan vendor orang Indonesia yang karena saya bisa bahasa Indonesia, so I don't need yang mahal-mahal gitu ya, saya pikir gitu ya. Nah kebetulan waktu itu website saya dihack Pak, websitenya JAC itu dihack dan itu sangat berbahaya untuk kita karena semua database di situ ya. Pada waktu kita telepon, si vendornya mengatakan bahwa saya ada project di tempat lain, saya baru bisa datang 1 minggu berikutnya. Oke. Pada waktu kita karena kita panik juga, kita coba untuk telepon ke teman kita. Di mana teman kita itu adalah bekerja di NTT Indonesia, di IT company, tapi sama sekali dia tidak mendapatkan 1 rupiah pun dari kami. Kami nggak ada sama sekali transaksi Pak, sama sekali Pak Pri waktu itu. Yeah. Right? Yang dia lakukan adalah, yes, wait sebentar, saya dalam waktu 5 menit saya akan mampir ke Anda, ke tempat Anda. Dan saya tahu sekali bahwa orang itu bermalam di office kita untuk menyelesaikan masalah di situ. Mungkin omotenasi bagi saya waktu saya dalam waktu 10 tahun atau 15 tahun belakangan ini, yang teringat di kepala saya itu adalah model-model yang seperti orang IT ini ya Pak ya, omotenasinya. Padahal dia mungkin tidak pernah dapatkan kerjaan Pak, tapi akhirnya kami semua ganti jadi vendor ya. Jadi semua vendornya akhirnya ganti IT-nya, dan sampai per hari ini kita dengan NTT juga. Tapi pada waktu saat beliau melakukan itu, pengerjaan di tempat kita, dia tidak tahu apakah dia akan mendapatkan 1 rupiah pun dari kita, kan? Betul kan Pak Pri? Karena kita nggak ada quotation, kita nggak ada minta apa-apa, right? Gitu kan ya. Tapi I'm quite amazed juga dengan cara itu. Dan itu menurut saya itu adalah omotenasi juga ya Pak ya, di lapangan kerjaan ya Pak ya. Ya, jadi teman-teman termasuk juga yang bertanya ya, bisa dimulai juga dengan kita memberikan pelayanan secara tulus ya. Tadi Pak Roberto bilang tanpa pamrih dan sebagainya ya. Jadi itu bisa juga strategi untuk penjualan ya. Kita memberikan servis terlebih dahulu tanpa pamrih. Oke. Good, menarik. Ya. Justru kita banyak nanti memang omotenasi itu mengakar ke manusianya itu justru bisa membentuk sesuatu ya tadi ya, perdamaian ya, persahabatan. Jadi ya tidak cari gara-gara, cari musuh gitu. Orang kan juga sebel nih. Kok ini pelayannya gimana? Nah, ini saya coba lanjut lagi ya tadi. Lanjut Pak Roberto, silakan. Ya. Terima kasih Pak Pri. Oh ya. Mariko-san, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Nah, ini tadi yang omotenasi itu benar, ada 3 prinsip ya yang mungkin kita nggak punya sih ya sebetulnya, tapi kita punya. Dalam bahasa Indonesia ada kok buktinya gitu ya. Cuma kita nggak terbiasa, nggak terlatih, mungkin dari orang tua juga nggak diajarkan seperti ini gitu ya. Ini simpel sebenarnya, cuma 3 ya. Yang pertama itu adalah mana nih? Lihat ya tadi ya, mekubari, melihat ya. Jadi bukan cuma melihat aja, tapi memperhatikan. Tadi kalau saya dulu ingat di pabrik ya, saya ngelihat ini misalnya mesinnya tuh kotor, bautnya kendor, ya, terus lantainya ada oli tumpah. Saya langsung perhatikan, kok ini bisa ada oli tumpah ya gitu. Saya langsung tanya gitu. Itu kan saya udah ada kesadaran gitu ya. Ini kenapa oli tumpah? Terus orang Indonesia mungkin tinggalin, dia ada di posisi sana, saya ada di posisi ini gitu ya. Oh iya Pak, berarti mungkin apa ya, sealnya bocor atau apa? Ya udah cepet ini, jangan sampai orang nginjek kepleset gitu ya. Terus atau enggak ya itu hal-hal yang lain gitu ya. Kok ini sih ada obeng nih? Siapa nih yang pakai gitu? Nah saya udah lihat aja udah. Ini jangan sampai taruh sini, kalau jatuh masuk ke proses, wah urusannya panjang gitu ya. Pertama memang kita lihat dulu ya, tadi seperti kita lihat ya ada orang naik sepeda atau apa. Nah yang kedua kepedulian ya, kikubari ya. Jadi kita dengar juga tadi apa yang kita
kita lihat terus kita merasa ya kayaknya nih bahaya nih kayaknya gimana, tapi nggak itu juga. Kepedulian tuh kita misalnya ada teman gitu ya, peduli. Kadang-kadang kalau misalnya kita ada teman lagi sakit, kenapa kamu sakit ya gitu. Ini juga bisa dilihat dari kayak misalnya pagi-pagi kan kita tadi misalnya ada salaman gitu atau greeting ya, terus dia nggak semangat gitu. Kenapa kamu nggak sehat ya gitu. Ya itu kepedulian gitu. Mungkin bajunya berantakan gitu, rambutnya berantakan, kenapa kamu gitu ya. Kalau orang Indonesia bilang, ih kamu kepo nih gitu. Enggak, jangan. Kita itu ada sesuatu yang ini tuh orang tuh peduli loh gitu. Ya makanya itu kepo tuh yang justru merusak kita. Oh ini orang udah peduli kok kita malah kayak nggak mau dipeduliin gitu, lucu ya. Nah satu lagi nih, empati ya tadi. Ini cuma simple, 3 ini aja ya. Jadi perhatikan, kita peduli apa yang kita rasakan, kita lihat ya tadi orang ngomongnya, mungkin orang marah juga, oh kenapa ya Bapak ini marah ya gitu ya. Kita marah bukannya artinya kabur gitu, wah bos marah nih gitu, enggak ya. Kenapa bos gitu? Ya kamu salah gini ya, kita dengar namanya kita salah itu dimarahin wajar karena kita tuh biasa kalau kita dimarahin ya, berarti kita ingin berubah. Dia peduli sama saya juga peduli dong sama bos yang perhatian sama saya. Ini justru saya kalau sering dimarahin sama bos, saya justru makin jatuh cinta. Ini kadang-kadang kayak orang pacaran gitu ya. Kan dia pengen saya berubah gitu ya. Wah, terima kasih nih saya dimarahin. Untung dibilangin gitu ya. Harapannya ke depan nanti gimana gitu. Tapi teman-teman saya paling nggak suka kalau dimarahin. Justru saya kalau didiemin, dia udah nggak peduli sama saya. Ya, dengan dikasih kerjaan, dicuekin aja gitu. Pak, ada kerjaan? Ah, nggak ada gitu ya. Padahal ada gitu ya. Tapi dia selain ke teman saya satu lagi gitu. Wah, nangis kalau saya kayak gitu ya. Kebetulan belum pernah. Jadi yang Kokor Kubari ya, ketika kita juga sama ya, punya empati. Ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, saling bantu-membantu ya. Ini juga bagian di Indonesia juga mirip ya, kayak seperti teamwork ya. Ada teman satu kesulitan, teman satu ada yang lembur gitu. Dia lembur loh, cuekin yuk dah gitu, kita pulang enggak. Justru kita merasakan gitu. Kalau tahu gini, kamu bilang saya ya, kita bisa kerjain bareng nih daripada kamu kerja sendiri. Nah, itu kadang-kadang di Jepang juga ketika kita pulang aja, hanya ada yang bisa saya bantu nggak gitu ya. Itu kita empati. Demi perusahaan kita nggak boleh egois ya, sendiri-sendiri. Tapi juga bukan berarti altruism, saya minta supaya ini hasil saya lo nggak juga, tapi kita punya kolektivisme. Nah, ini motivasinya memang beda-beda ya. Nah, ini tadi dari pertanyaan Pak siapa, Pak Pri? Ya, dari Elang kalau nggak salah. Elang ya, oke. Ini bagus ini. Simpel ya, pada 3 prinsip ini aja. Nah, teman-teman saya mau kasih contoh ya. Misalnya, apa nih reaksi bapak-bapak, ibu-ibu ya, atau teman-teman kita melihat ini? Kira-kira apa reaksi? Ya, boleh. Bisa tuliskan di chat atau boleh. open mic juga boleh ya. Apa ya reaksi? Mati loh. Tolong, langsung ditolongin. Menolong. Ada yang laka, mati loh katanya. Ya, rasain loh gitu ya. Waduh, ini saya Berhenti, tapi jujur. Ya, berhenti dan samperin untuk ditolong. Nah, jujur ya Pak, saya berapa kali di Indonesia tuh, walaupun dia anak begal, apa bukan anak yang bengal ya, yang naik motor kebut-kebutan jatuh gitu ya, saya tolongin. Saya punya teman dulu kebut-kebutan ya, saya juga jalan sama dia, terus dia jatuh kan, saya tolongin. Apa yang terjadi? Dia merasa tersentuh sama orang yang kita pedulikan. Saya nggak tahu dulu kenapa dia jadi orang yang suka ngebut-ngebutan gitu ya. Tapi ketika saya tolong dia peduli gitu, wah kamu kok masih mau ya berteman sama orang kayak gini. Nah ini justru kita memberi spirit ya, semangat supaya hati-hati dong gitu. Manusia tuh cuma hidup sekali loh. Oh kamu naik motornya kayak gini gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ya, ketika lihat ada orang ya nggak peduli siapa, saya nggak kenal gitu. Coba deh kita mulai dari sini. Kita sebenarnya bisa melatih ya memawas diri seperti ini. Tadi Pak Pri, ya bagus ya Pak, kita mungkin naik mobil berhenti tolong, itu bagus, sesuatu hal yang memang motivasinya ke altruism ya. Atau mungkin ya kolektivisme juga, saya juga naik sepeda nih, kasihan saya tolongin gitu ya. Nah seperti itu. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Nah ini contohnya, tadi ada omotenasi langsung dan tidak langsung. Tadi kalau saya bilang omotenasi secara langsung itu yang paling simpel dan pertama kali kita ketemu rekan kerja, atasan, atau mungkin tamu ya,
ini memang aisatsu yang memberi salam. Ada verbal dan non-verbal. Nah, ini memang aisatsu ini memberi salam itu penting kalau buat orang Jepang. Kenapa? Kita bilang, selamat pagi Pak, pagi Pak, gitu ya. Orang Jepang nggak selalu itu ya Mas, gitu ya. Nggak, ini orang semangat nggak sih, mau kerja nggak sih? Terus saya kayak merasa nggak dapat spirit yang baik gitu ya. Kayak dong, kalau Anda siap, aku jadi siap, aku semangat nih gitu ya. Dan itu juga kalau kita lihat ada apa namanya secara nonverbalnya juga ada. Jadi misalnya yang tunduknya cuma sedikit, ishaku ya itu. Biasa, ohayo gozaimasu gitu ya. Jadi jangan berbarengan ohayo gozaimasu itu salah. Jadi lihat dulu eye contact, ohayo gozaimasu baru tunduk ya. Nanti kalau kerja di perusahaan Jepang atau mungkin yang udah kerja di perusahaan Jepang, oh selama ini saya salah ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa diperbaiki. Mungkin sama rekan kerja, sama teman ya mungkin lagi berpapasan di lorong ya, ishaku aja ya, yang 15%. Kere itu hormat ya, jadi bisa aja kepada atasan, direktur atau apa, mungkin ketemu di lorong ya, atau ya di ruangan gitu, hai saya mas gitu, tunduk gitu ya, tangannya di samping ya, tangannya jangan di tangan atau gimana ya, atau jangan bawa barang deh, pokoknya itu juga lebih baik ya, barang ditaruh dulu, samperin hai saya mas gitu ya. Saya kira ini juga macam-macam bisa kita lihat kalau kita ke apa ya, mungkin convenience store juga bisa, atau departemen store, toko, restoran ya. Mereka kadang-kadang mengucapkan terima kasih ya atas kehadirannya gitu ya. Apa ya, gurai teh arigatou gozaimasu itu, makoto ni arigatou gozaimasu gitu. Masa dozo okasi kudasaimasu gitu. Jadi terima kasih atas kedatangannya. Apa ya, semoga nanti Bapak berkenan untuk datang lagi ya, begitu. Jadi kadang-kadang saya juga pernah sama teman saya udah makan ke restoran gitu, terus teman saya baca menunya, aduh ini makanannya mahal-mahal nih tapi minuman udah datang, minuman cuma air aja sih, terus wah nggak mau nih, nggak jadi ya, kita keluar. Si pelayannya bahkan sampai buka pintu ya, terus saya bilang maaf ya saya nggak jadi gitu ya, terus oh ya nggak apa-apa, terima kasih ya, semoga Bapak berkenan kembali lagi. Itu bagian dari omotenashi. Kita belum pesan, belum apa-apa, tapi terima kasih Bapak sudah sempat memilih ke tempat restoran kami walaupun Bapak tidak jadi memilih. Itu teman-teman saya juga berapa kali, wah ke toko saya beli apa ya, lihat mungkin helm gitu ya, helm kan mahal atau apa, atau nggak cuma iseng aja, cuma window shopping digituin gitu ya, itu nggak salah ya, bukan ngeledek, enggak. Ya memang gitu orang Jepang. Terima kasih Bapak udah tertarik ya melihat. Nanti mungkin siapa tahu suatu hari Bapak mau beli gitu ya, mau datang lagi, berkenan ya. Nah, Esasu itu karena budayanya awalnya itu ya, budaya kesiapan hati. Ketika bertemu orang tuh kalau misalnya memberi salamnya tidak semangat ya, waduh nanti ketularan nih saya jadi sama-sama nggak semangat ya. Jadi mungkin di Indonesia belum terbiasa bilang selamat pagi Pak. Saya sejujurnya dulu sering bilang selamat pagi Pak. Karyawannya pada kaget kenapa gitu. Ya, saya sih udah biasa gitu selamat pagi Pak. Terus ada orang Jepangnya oh saya mas gitu ya. Jadi nah lama-lama beberapa karyawan yang lain juga akhirnya ikut-ikut gitu ya pada orang Jepang. Terus orang Jepangnya kaget gitu ya. Oh semua jadi pada beri salam sama saya. Awal-awal mereka nggak beri salam gitu, lewat-lewat aja gitu. Nah ini ya kita harus bisa mengedukasi orang-orang lain juga kalau kita kerja di perusahaan Jepang dan memberi salam Pak pada orang Roberto, lain. satu Ya, pertanyaan Pak Roberto. Ini boleh. berkaitan dengan mungkin adopsi kebiasaan ya. Saya nggak sebutnya budaya karena budaya kan mungkin lebih dalam ya. Tapi kan kadang-kadang kita tuh meniru sesuatu yang sifatnya instan, ya. Yeah. Jadi contohnya gini, kalau kita masuk ke restoran Jepang, ya, dan mereka kasih greeting, ya, termasuk ketika kita pulang juga greeting dalam bahasa Jepang, ya, mengucapkan terima kasih, ya kan. Kemudian diadopsi oleh restoran yang bukan restoran Jepang, tapi dengan gaya yang sama, begitu masuk disapa, selamat siang Bu, selamat pagi Bu, begitu pulang terima kasih telah berkunjung. Dengan kalau mereka kebiasaan kan gini kan Pak, satu orang mengucapkan selamat pagi, yang lainnya teriak juga selamat pagi, ya kan dari chefnya, dari kokinya gitu. Nah, ketika itu diadopsi, tapi bukan di lingkungan atau bahkan bukan di produk atau jasa yang menjual produk atau jasa Jepang, apakah itu bisa dikatakan bahwa kita telah mengadopsi ya omotetasi, ataukah kita hanya kayak apa ya, baru kulitnya aja yang kita dapetin, bukan esensnya dari pelayanan ini sendiri gitu, tapi hanya kayak ya supaya berbeda lah. Nah, saya nggak tahu tuh apakah hal tersebut sebaiknya dilakukan atau sebaiknya tidak dilakukan.
karena udah menyimpang dari yang dimaksud dengan omotenasi Iya sih. tersebut. Serba salah ya Pak. Tapi kalau di Indonesia itu saya kayak misalnya saya juga lagi kuliah di Bandung kan, mereka orang Bandung kan ya Wilujeng Sumping gitu ya, mereka bilang welcome gitu ya, selamat datang ya. Bahkan saya kadang-kadang ya cuma tulisan tapi mereka nggak bilang gitu ya. Kita misalnya nggak jadi makan gitu, oh ternyata agak kotor nih saya keluar gitu. Ya udah diem aja gitu ya. Saya rasa sih kalau teman-teman saya sih biasa aja gitu ke restoran Padang ada ininya nggak misalnya rendangnya rendangnya udah habis ini udah habis kita keluar dia diem aja gitu ya. Jadi saya rasa mungkin malah dibikin gitu hal yang jadi aneh gitu ya. Tadi ya, teman saya jadi agak tersinggung ya loh, Wong nggak jadi beli kok bilang makasih ya gitu. Jadi kesan cenderung jadi kayak gitu. Tapi nggak salah juga kalau kita mungkin orang Indonesia kan selama ini nonton mungkin ya budaya tuh terlalu ke barat-baratan. Kita juga sempet dijajah sama Belanda tuh dari barat. Terus kita nonton film 21 ya barat tuh. Kita sebetulnya kayak agak disorientasi budaya Jepang, kita nggak tahu dan kita selalu dapat Jepang itu hal-hal yang buruk ya. Dulu Jepang pernah jajah atau pernah apa, padahal Belanda juga ya, biasa juga. Tapi ya orang Indonesia tuh mendapatkan apa namanya hal-hal yang tidak baik gitu, dan orang Indonesia melihat Jepang itu kadang-kadang hanya beberapa segmen, hanya orang beberapa segmen yang tahu Jepang tuh seperti apa. Tapi sekarang udah mulai internet udah mulai bebas kan, jadi orang tahu oh Jepang ternyata begini ya, negaranya kayak gini ya. Ya salah, banyak yang salah dan kaget gitu ya. Bahkan saya berapa kali ke apa yang waktu itu ngantar karyawan saya ke Jepang, ada 3 masalah yang mereka hadapi. Adalah pertama satu masalah kultur ya. Ya merokok aja harus di tempatnya, buang sampah harus pada misalnya kalau kaleng ada 2 macam ya, aluminium sama steel gitu ya. Mereka tuh udah terlatih seperti itu. Orang Indonesia tuh culture shock. Kedua itu adalah food shock juga ya, bagian dari culture shock ya, makanan tuh beda gitu ya. Nah terus habis itu terakhir ya mereka homesick. Udah dua itu kena, aduh saya mau pulang aja deh gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang apa ya, sering dengan hal-hal yang berbeda itu wajar gitu. Nah tapi kalau misalnya budaya Jepang kita masukin nih dalam restoran Sunda, ya kaget Pak, nanti malah jadi lucu ya. Jadi artinya biarkanlah sesuai dengan budaya masing-masing, ya kan? Mungkin kita bisa adopsi dari sisi yang lainnya lagi gitu ya. Iya. Jangan mentah-mentah diadopsi gitu Pak ya. Ya jangan mentah-mentah. Tapi yang agak abu-abu sih hotel ya mungkin ya. Kalau hotel kan kita masuk keluar dia bilang tetap ya mungkin ada yang bilang terima kasih Pak atau enggak apa selamat jalan Pak gitu ya. Kalau saya lebih senang ada hotel yang bilang selamat jalan Pak gitu ya. Ketika kita udah masuk, maaf Pak hati-hati Pak kakinya. Terus sebelum pintu ditutup selamat jalan. Mungkin hotel ya yang lebih bagus ya kalau sering saya berapa kali temukan. Ya. Mariko-san, any comments about this? Ini yang lebih ke komen yang kemana nih Pak? Orang mengadopsi ya tadi tuh service excellence atau omotenasi Jepang, tapi dalam konteks yang mungkin nggak pas, kurang pas gitu. Okay. Apakah kita mungkin tetap saya harus saya tidak jawab yo punya question itu dengan dengan baik, tapi mungkin saya bisa kasih contoh adalah Garuda itu adalah salah satu Garuda Airlines ya, itu adalah salah satu klien kami. Dan pada waktu Emir Syah Sattar baru mulai, beliau waktu kita ketemu dengan beliau itu, beliau menyatakan bahwa saya mau pingin punya stewardess atau kru airplane aeroplane kita itu adalah seperti dengan gayanya Jepang katanya, karena omotenasinya bagus katanya. Nah, apa yang dia lakukan itu menarik bahwa kita perlu harus punya role model katanya. Jadi yang beliau lakukan adalah dia meng-hiring stewardess, mungkin pernah jadi stewardess di ANA atau di JAL gitu ya. Orang-orang yang seperti ini dijadikan sebagai kayak group leader untuk jadi trainernya untuk di semua krunya di Garuda. Oke, karena kalau umpamanya cuman hanya kita bicara mengenai spirit, sudah gitu copy paste from here and there gitu ya, tanpa ada life coach-nya, tanpa ada orang yang di depan kita yang memberikan selalu contoh gitu bagaimana cara omotenasinya, dia bilang katanya itu akan struggle kita nantinya katanya. Jadi yang beliau lakukan itu adalah dia hiring begitu cukup banyak ex atau ex stewardess gitu ya dari Jepang,
Dan itu dijadiin menjadi kayak grup leadernya untuk training untuk omotenasi itu. Dan impact-nya itu saya lihat bahwa pada waktu saya naik ke pesawat Garuda, cara berbicaranya orang Indonesia stewardess itu, meskipun pakai bahasa Indonesia, tapi tone-nya udah tone Jepang, tone-nya nggak lengking-lengking. Kemudian yang paling menarik satu lagi adalah ini benar-benar Jepang sekali adalah kalau pada waktu berbicara sama customer, pada waktu di kapal terbang itu kan kita duduk ya Pak ya. Mereka itu tidak akan mandangnya dari atas Pak, dia harus duduk posisinya. Dia harus merendah, kayak jongkok gitu ya. Jongkok begitu. Nah itu mereka lakukan eye level gitu ya dengan kita. Eye level Pak, dan itu saya lihat sekali itu adalah dia lakukan Pak di Garuda. Dan itu it's really amazing. I think it's a big chunk of diferensiasi setelah ada memang pembelajaran dengan cara langsung dari stewardess dari Jepangnya itu sendiri, dan kemudian tone-nya itu kalau kita nggak dengar benar-benar ini bahasa Indonesia atau bahasa Jepang kita nggak tahu gitu. Kalau Indonesia kan agak naik ya Pak ya, tone-nya agak tekan naik gitu. Kalau tone Jepang itu kan datar ya Pak, karena kita mau berdamai kan Pak. Jadi kalau berdamai itu tone-nya nggak naik Pak, nggak naik nggak turun, nggak kayak orang Chinese, nggak kayak orang Korea gitu. Dia tone-nya mendatar gitu. Nah, yang waktu si stewardess orang Indonesia itu juga bahasa Indonesianya juga dia pakai tone yang datar, Pak, gitu. Dan itu sangat menarik menurut saya. Menurut saya itu cukup hebat juga ya reformasi yang dilakukan Garuda saat itu. Mungkin tidak menjawab 100%, tapi hanya itu yang terbenak di kepala saya, Pak. Mungkin benar Bu Mariko. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulannya, adopsi boleh, tapi mengadopsilah sesuatu yang benar gitu ya, tidak hanya di permukaan. Makanya tadi kayak contohnya Garuda, dia mau mendapatkan esensnya dari pelayanan tersebut, ya kan. Nah kalau saya lihat sebenarnya ini bukan masalah soal budayanya dari mana atau dasarnya tadi kan dari Buddha atau agamanya apa, tapi kalau kita lihat lebih ke universalnya bahwa kita sesama manusia, ya kan, mau memberikan yang terbaik buat manusia yang lain, itu menjadi sesuatu yang yang humanis juga, yang generalis juga, tapi pada intinya mengadopsinya juga bisa lebih dengan baik ya. Karena dasarnya adalah dasar dari ketulusan hati apa segala yang sifatnya lebih ke universal kita sebagai manusia. Ya, yang paling mungkin kali ini yang saya dengar dari Roberto yang paling menarik di saya itu tidak banyak webinar yang menyatakan perasaan damai ya Pak ya. Dan ini kita dalam beberapa slide ini kita terus-terusan bicara mengenai soal damai ya Pak ya, hati damai begitu ya. I think it's a very essential dari omotenasi kali ya, yang mungkin kita bisa bawa pulang dan kita bisa lakukan dimanapun juga gitu at the end of the day. Oke. Thank you Roberto untuk remind me about damai. Itu sangat penting tuh Pak. Susah soalnya. Kedamaian sekarang banyak dicari Bu Mariko. Betul Pak Pri. I think kita kemarin talk about that ya Pak Pri ya. Pak Pri juga menyatakan kata kedamaian juga kan Pak. Betul. Ya, kan? So jadi Pak Roberto silakan dilanjut lagi ya. Mungkin sampai jam 2.45. Masih ada waktu. Setelah itu kita masuk sesi question and answer ya. Kita menjawab, ini juga banyak pertanyaan dari peserta juga ya, yang kita mungkin bisa jawab dan juga kita percaya dengan pengalaman dari Bu Mariko juga ya. Silakan lanjut dulu Pak Robert. Ya, berikut ini memang nanti saya mungkin agak percepat dikit ya. Tadi memang kalau berisalam kan ada hubungan emosional ya, tapi beberapa yang berbeda saat kita memberisalam orang tidak kenal itu cuma kayak ya selamat pagi Pak, selamat siang Pak, itu kan memang beda ya. Tapi kalau kita memberikan salam kepada orang yang kita kenal kan tentunya kita mau ya tadi ya, mau berdamai. Ya kita bilang ngomongnya baik ya, kita harapannya dapat feedback yang baik ya. Dengan tindakan kesopanan bertemu, berpisah juga ya. Jadi kok cuma bertemu doang tapi berpisah enggak gitu ya. Nah ini nggak bisa menunjukkan kesejahteraan, jangan-jangan dia tadi marah di pulang atau enggak pergi gitu aja ya. Atau enggak mungkin tokonya nggak senang kali mas saya datang gitu ya. Ini menurut Nakamura menurut Nakamura 2016 beliau mengatakan bahwa yang namanya sopan itu nggak cuma di muka tapi di at the end juga harus bisa tunjukkan, yaitu kehidupan sehari-hari Jepang tuh nggak cuma depan. Kalau di depannya doang berarti ada maunya, nanti pas lagi kecewa gitu ya gimana gitu. Nggak, di Jepang tuh berpisah pun walaupun ada apapun terima kasih ya gitu. Nah
Ini yang tadi secara langsung agak panjang ya. Nah, yang tidak langsung sebenarnya simple ya. Kita udah lihat fotonya. Yang pertama memang penampilan bersih rapi ya, dari rambut sampai sepatu ya. Bahkan di Jepang itu kalau sebagai karyawan atau karyawati, rambut itu boleh sih diwarnain, tapi jangan sampai apa ya, warnanya mencolok ya. Pakai highlight yang dark brown aja gitu ya. Sepatu juga sepatu kerja yang dan kondisinya dalam keadaan bersih, baju juga bersih rapi. Ya, mereka juga pasti punya budget untuk laundry ya, untuk suits-nya gitu. Nanti kalau memang kerja di Jepang harus pakai baju seperti ini, karena saya tuh bertahun-tahun naik sepeda aja cari inko gitu, pakai suits gini ya, memang harus gitu. Nah, menjaga kesehatan ini penting. Ini juga bagian dari pelayanan. Kita kalau datang dalam keadaan nggak sehat, lemes, apa ya, nggak semangat gitu ya, mungkin semalam begadang, ya ngapain, main game gitu ya. Ngerokok juga sebenarnya bikin orang nggak nyaman sih, karena mungkin giginya kelihatan kotor, terus bau ya gitu. Terus ini orang siap nggak sih mau kerja gitu ya. Makanya beberapa klien saya atau teman-teman saya yang orang Jepang, kok dia bau ya gitu. Kadang-kadang saya juga kaget ya, buat yang karyawati, tolong jangan make up terlalu lebay. Make up-nya tuh udah kayak mau pesta, mau gimana. Jadi kaget loh, ini kita mau bisnis apa mau mau party nih, mau mau apa ya, santai-santai. Ini kan mau bisnis katanya. Terus parfumnya, harumnya, wow itu udah kayak pengharum ruangan kali ya. Itu juga mengganggu ya. Jadi omotenasi yang simple-simple aja. Berikutnya sehat secara jasmani rohani ya, dan memang berolahraga, jangan sampai sering sakit ya. Kalau memang perlu konsumen suplemen ya konsumsi aja gitu, karena kan sibuk kerja ya. Nah, ini juga selalu sigap ya, orang Jepang kan kalau ketika berkomunikasi tanya, ya, baik, hai, hai, gitu ya. Jawab itu bukan hai artinya kenapa gitu, tapi dia sudah merespon gitu ya. Cepat tanggap. Dipanggil juga, misalnya dipanggil gitu, nah kamu rasa gitu, gitu, jangan. Tapi nah kamu bilang hai gitu ya. Kita tetap sigap, semangat gitu ya. Wah, siap dia dipanggil nih gitu. Nah, senang. Ini omotenasi secara langsung. Saya juga sering kan bilang Roberto gitu, dipanggil dari jauh, hai gitu saya panggil gitu ya. Semangat gitu ya, jangan sampai gitu. Oh, ini bisa jadi bermasalah sama teman-teman. Nah, ini omotenasi terhadap etika bisnis. Nah, kita udah mulai agak berat ya, mohon maaf. Tapi ini simple, sudah saya simple. Omotenasi dalam etika bisnis itu sebenarnya simple ya, yang ada dua ya. Satu adalah kewajiban dan tanggung jawab ya. Di situ ada rules-nya, memang kita harus mendengarkan dan melakukan sesuai permintaan klien. Ini tadi ya, karena kan kita sudah perhatikan, kita mau dengar nggak? Ya kalau kita nggak mau dengar, bodo amat ya mau apa gitu. Bodo amat atau saya mau apa gitu. Tapi udah dengar harus dilakukan ya. Maunya apa, mintanya apa. Ini yang paling penting. Nah, menyelesaikan permasalahan ya. Ini juga itu suatu kewajiban kalau udah dikasih ada apa pekerjaan, mungkin di situ ada masalah, mungkin di tengah jalan ada gagal, kesalahan, klaim ya, itu harus bisa diselesaikan secepat mungkin sampai tuntas ya tentunya. Nah, yang satu lagi adalah memberikan informasi yang aktual. Hati-hati. Gimana tadi? Beres nggak gini? Beres, bos. Gitu. Nggak taunya nggak beres. Ini bahaya ya. Komunikasi itu harus bisa saling jujur. Oh, kalau nggak beres, iya sebetulnya ada masalah. Yo, gimana kalau gitu? Nah, itu biasa orang Jepang itu akan bukannya mau campur tangan, tapi ayo ini perusahaan jangan sampai ada cari masalah gitu ya. Kita kan jangan cari masalah ya, kita kan berdamai gitu. Ayo kita cari solusinya gitu ya. Ini sebenarnya ada satu budaya lagi, tapi saya nggak bisa jelasin di sini ya. Itu satu budaya namanya Hokoku Rendaku Sodang ya. Ini bisa masuk ke dalam sini. Cuma ini sebagai bagaimana kita mau melayani lebih simpel, apa ya kewajiban dan tanggung jawabnya kurang lebih seperti ini. Nah yang kedua, itu adalah penuh perhatian. Tadi kita sudah melakukan kewajibannya, kita tetap harus fokus dan concern ya. Komunikasi dengan rutin antara klien dan rekan kerja. Ya, kita punya rekan kerja, kita komunikasi rutin supaya orang tahu. Kita kan nggak tahu ya kemampuan dan kecepatannya teman saya kerja ini seperti apa gitu. Dan ketika dia bisa menyelesaikan masalah, dia berikan informasi supaya nanti teman kita juga bisa bantu. Ya, biasa sih orang Jepang nggak main sikut-sikutan, justru bisa saling membantu ya. Nah, pastikan klien itu sudah mengerti ya. Jadi kita terus kasih informasi bagaimana Pak, sudah cukup? Apakah perlu saya jelaskan lagi atau perlu apa lagi? Jadi ini juga penting ya. Sering terjadi kesalahpahaman. Jadi kita perhatikan terus. Jadi bisa juga kita udah kirim sesuatu informasi lewat email,
takutnya nggak paham nih, Pak boleh nggak kita meeting, atau enggak tadi udah telepon kan, telepon kayaknya masih nggak yakin, Pak boleh nggak saya meeting ke tempat Bapak ya. Ini paling penting ya, sampaikan sampai kliennya paham dan tidak ada kesalahpahaman. Dan yang terakhir adalah selalu berterima kasih kepada klien. Kita dapat kerjaan, dapat kesempatan gitu ya. Kalau misalnya gini, wah nggak banget deh kemarin. Ya memang mungkin ada seperti itu di benak kita, tapi justru kita mendapat tantangan hal baru, dapat kerjaan baru ya. Itu kita sudah dipercaya dan saya yakin bisa selesai bersama gitu ya. Jadi jangan banyak keluh. Justru semakin banyak tantangan kita harus berterima kasih. Kita semakin kuat. Ya saya juga dulu selalu dikasih tantangan gitu. Kamu bisa ngelas, saya nggak bisa ngelas ya sastra Jepang. Ditantang, kamu bisa pakai SMAG, nggak pernah nyoba. Kamu bisa forklift, belum pernah. Dan saya nggak punya SIM, cuma saya tahu gimana cara mengoperasikannya. Keren juga saya gimana cara mengoperasikan, bahkan sampai perakitan mesin ya, mesin kapal gitu. Saya suruh pelajarin dari bawah sampai atas. Itu saya ditantang. Dan saya suruh bikin buku untuk gimana cara perakitannya supaya orang-orang Indonesia di Jepang itu bisa kerja dengan baik. Itu saya merasa kerja di perusahaan Jepang ini saya banyak berkembang. Soft skill-nya banyak banget yang berkembang. Nah, ini yang simple. Teman-teman sih sangat makan malam ya. Ini juga kadang-kadang teman-teman ya. Ini juga bagian dari bisnis ya teman-teman. Nomikai. Ya pertama-tama kalau ditawarin jangan lupa diajak nih, nanti bareng ya. Jangan diam, oke gitu, jangan gitu. Wah, terima kasih Pak, boleh Pak gitu ya. Pakai bahasa Indonesia boleh kalau orang Jepangnya enggak. Tapi kalau orang Jepang ini bahasanya paling simpel. Zehi. Zehi itu dengan sangat. Oh iya, mau banget saya gitu. Tapi artinya bukan zehi gitu ya. Zehi, yoroshiku onegaishimasu gitu ya. Jadi zehi itu ayo, come on gitu ya. Berarti semangat gitu ya. Nah ini datanglah ke restoran lebih awal ya, jangan telat. Terus ini perhatikan posisi duduk. Ini paling sering nih. Nah, ada Kamiza Mashimoza. Ini kalau yang atasan berarti di sini, direktur ya, klien kita. Nah, biasa direktur kita di sini. Karena kita dekat sini ya. Nah, ini sekretarisnya lah paling ya. Nah, kita tuh kalau misalnya bingung, gampang deh. Kita nomor 4 ini, Shimoza, yang biasa dekat dengan pintu keluar. Tujuannya, nanti kalau ada makanan atau apa, kita yang handle dulu gitu ya. Tapi biasa pelayan-pelayan Indonesia nggak tahu nih, siapa tamunya kita, tahu-tahu saya yang diutamakan dulu, salah ya. Nah, makanya saya harus cepat-cepat handle, Pak, silakan gitu ya. Nah, jangan biarkan tamu klien itu tidak diajak bicara. Ini juga, aduh sedih banget loh. Kita udah diajak makan, minum, tapi kita cuek aja, kita sibuk makan. Sibuk makan ya. Jangan. Sibuk minum. Kita apa tujuannya saya ngajak ngundang kalian kok diem aja gitu. Ngomong, pokoknya walaupun belepetan ya. Ngomong gitu, ngobrol. Jadi jangan fokus makan. Nah ini kalau misalnya di makanan di meja sudah habis, ya tawarin lagi ya, tapi dengan sopan. Tapi mau makan apa lagi gitu, jangan gitu. Ya Pak ini sudah habis, Bapak mau tambah lagi gitu ya. Jangan bilang mau makan apa, Bapak mau tambah lagi, bir atau apa gitu ya. Masih lapar itu apa ya? Ya bisa dengan bahasa Indonesia ya gitu. Maaf. Nah ini. Misalnya waktu nuang bir ya dengan 2 tangan pada atasan. Masaknya juga gitu ya. Ya kalau kita nggak minum nggak usah dipegang lah. Jadi kita nggak usah minum, kita pegangnya aja tuangin. Nah, wine juga sama ya, kurang lebih seperti itu. Nah sebetulnya ada video pendek ini ya. Masih ada waktu nggak Pak? Paling tapi nggak terlalu banyak ya. Langsung aja ya Pak. Boleh Pak. Boleh, bentar. Ya, sebenarnya sih cara nuang bir agak susah-susah gampang ya. Seperti ini. Oh sorry, kedengeran nggak? Suaranya kecil Pak. Belum. Oh iya maaf, berarti saya stop share dulu ya. Oke. Jadi ini cara pegang detail banget ya, 70 derajat gitu ya. Terus ketika gelasnya disiapkan gitu, miringin, biasa orang Jepang udah tahu lah pasti gelasnya dimiringin dulu. Nah, kita balikin. Benar nggak ini yang kita tuang gitu ya? Nah ini agak diangkat sedikit tangannya. Nah
dituang kira-kira 7/8 atau 6/8. Baru nanti terakhirnya diisi dalam keadaan gelasnya lurus gitu. Tujuannya kenapa? Ini supaya ada busanya ada sedikit gitu ya. Minum bir tuh orang Jepang suka minum bir ketika ada busanya sedikit. Jadi jangan sampai nggak ada busanya. Nah itu aja nih contohnya aja ya. Oke, saya balik lagi. Soalnya tadi ternyata agak banyak sih ya sebetulnya cara budaya makannya atau minumnya agak banyak, tapi saya potong sedikit aja. Nah, ini tadi saya udah jelasin ya. Memang biasa atasan, memang biasanya sih bayar penuh atau sebagian besar, tapi jangan lupa berterima kasih. Ini saya juga dapat pesan ya dari teman-teman juga, dan mungkin Mariko-san juga kemarin juga, orang Indonesia ini sering nih lupa nih, udah diajak makan gitu ya, lupa berterima kasih gitu ya. Keesokan harinya juga jangan lupa gitu ya. Tadi udah di atasannya bayar gitu ya, terus Pak terima kasih ya, gozo sama deshita gitu ya, arigatou gozaimashita gitu. Besoknya juga gitu kalau ketemu di kantor gitu ya. Atau mungkin kalau klien kita bisa telepon ya. Tetap jangan lupa ya. Nah nanti biasa mereka tersinggung gitu. Nah di Normika ini adalah bagian dari kegiatan bisnis, jadi harus menjaga hubungan baik dan pelayanannya harus ya nggak boleh setengah-setengah gitu ya, tapi pokoknya ya jangan karena ogah-ogahan ya. Nah ini yang tidak boleh, tadi saya udah sedikit kasih bocoran ya. Makan minum terlebih dahulu sebelum yang teman-teman lain atau atasan datang, ini nggak boleh, yang tidak dilakukan ya. Pesan lebih mahal. Bosnya pesan ini, saya pesan lebih mahal lah, jangan ya. Makan minum tanpa modikan tadi ya, udah makan sendiri gitu ya. Makan minumnya banyak lagi, mabuk lagi. Lupa mengucapkan terima kasih. Ini yang paling simpel ya, 6 apa yang hal tidak boleh dilakukan waktu nomika itu makan malam ya, waktu dinner meeting ini jangan sampai terjadi. 6 ini aja. Kalau yang bisa mabuk silakan, tapi kalau yang nggak pernah mabuk jangan coba-coba. Oke, kesimpulannya mungkin dalam etika bisnis ya mungkin bisa kita melayani dengan jujur tanpa keterpaksaan ya dan keengganan terhadap pekerjaan maupun orang lain ya. Jadi kita harus memang tulus ya. Mungkin bisa kita lakukan ya dengan melayani dengan jujur, dengan apa, walaupun ya namanya bisnis tuh aduh berat ya, tapi sebisa mungkin kita bisa lakukan dengan baik ya. Menjalankan etika bisnis dengan memotivasi itu adalah tata cara ya, melayani tanpa pilih kasih, tulus, jujur ya, tanpa mengharapkan pujian tentunya, tanpa imbalan, dan tentu untuk menjaga perdamaian. Nah ini juga melayani tamu dengan baik. Pak Roberto, ya, menjaga perdamaian itu keywordnya Pak. Iya benar, karena saya berapa kali saya, ya, apa ya, harmoni ya, harmoni kan ya damai gitu ya, dari Wake Seijaku ya. Dengan melayani tamu dengan baik ya, mungkin bahasa Inggrisnya simple ya, service excellent atau customer satisfaction ya. Ketika dia udah puas, senang gitu ya, baik ya dia gitu. Ini berarti kita berhasil. Pelayanan yang baik menghasilkan yang baik, pelayanan buruk menjadi cerita yang buruk ya. Nah ya nanti kalau yang kecewa, mereka akan kapok, udah saya nggak mau lagi deh gitu ya. Perusahaan nanti akan kena dampaknya dan efeknya gitu ya. Mau baik itu konsumen, klien, tamu ya akan kapok. Yang terakhir ya, tidak menyanyiakan momentum kesempatan ini gitu. Karena kesempatan tuh sekali loh. Nanti kalau sekali udah kecewa, udah kadang-kadang udah saya nggak percaya lagi deh gitu ya. Itu sangat sedih banget loh. Kita gimana cara nebus dosanya tuh susah. Ini kalau kita mau berbisnis dengan budaya Jepang, sebenarnya sih di negara manapun, di Indonesia pun juga ya, udah kapok udah deh gitu. Oke teman-teman. Ya. Terima kasih, thank you, arigatou gozaimasu. Ya, terima kasih Pak Roberto. Boleh ke slide yang sebelumnya, Pak Roberto? Ya. Ya, yang ini ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke question and answer sesi itu, saya mau dengar dulu dari Mariko-san, ya kan? Kalau kita di Indonesia ya mau terapkan konsep komunikasi ini, walaupun sudah dirangkum seperti itu, apa sih hal-hal simpel, hal-hal itu yang bisa kita jalankan, khususnya kalau kita pebisnis, bagaimana memulainya buat tim kita, karena kalau bahasa service excellent, customer satisfaction itu sudah menjadi sesuatu yang menjadi jargon yang mudah dimengerti ya, tapi kalau itu dikaitkan dengan, kalau saya lihat kan ini kan lebih dalam lagi ya, omotenasi itu lebih dalam dibandingkan service excellent atau customer satisfaction.
Jadi hal apa yang bisa kita adopsi ya dengan benar dan akhirnya bisa membuat servis kita meningkat, Bu Mariko. Mungkin dengan case atau pengamatan Ibu selama ini. Oke. Mungkin saya kasih tip yang paling gampang aja ya, karena kebetulan saya juga anak blasteran kayak Roberto juga. Jadinya I'm not full di race di Jepang juga enggak gitu. Jadi saya juga mungkin dianggap orang kurang ajar juga sih untuk orang Jepang juga ya. Dari mata orang Jepang juga ya. Tapi saya kebetulan saya bekerja di perusahaan Jepang dan direktur saya juga banyak orang Jepangnya. Dan saya banyak suka diberikan dimarahin juga sama mereka juga gitu ya. Mariko, lebih baik you do this and you do that gitu yang kayak gitu. Nah, saya mengambil dua hal utama yang saya pelajari, yaitu bila kita sudah menetapkan, sudah membuat suatu keputusan bahwa kita akan katakanlah bekerja di perusahaan Jepang gitu ya, atau kita punya main customer kita adalah orang Jepang, itu kan udah menjadi decision making bahwa kita ini yang adalah kita sudah memutuskan mereka lah yang kita serve begitu ya Pak Pri ya begitu ya. Nah Roberto mungkin pernah kenal juga namanya Ibu Chie Kobayashi juga. Jadinya kalau Chie Kobayashi, Chie Kobayashi ya, kebetulan jadi sekarang yang jadi pengganti saya di JAC. Beliau sering mengatakan kalau go ni haireba, go ni shitagau gitu yang kayak gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa yang di depan kita adalah orang Jepang, dan orang Jepang juga kita nggak bisa katakan umur 20, bos yang umur 20-an sama umur yang 70-an kan is a totally different ya. Mereka preferensinya beda, mereka backgroundnya beda, is a totally beda semuanya. Ada juga beberapa orang Jepang yang sekarang mereka banyak di race-nya di LA atau di United States. Itu juga pasti berubah sekali. Nah, yang dia berikan saya very good example. Mariko, kalau di dalam satu grup ini, lihatlah siapa yang paling teratas bosnya. Dia bilang gitu ya. Katakanlah kompomnya di grup kami di JAC itu, katakanlah prinsipal kita Mr. and Mrs. Tazaki gitu ya. Ikutin aja apa yang dia lakuin, kata dia bilang gitu. Jadi kalau dia mau ambil air putih, dia minum air putih. Kalau saat itu dia lagi nulis, ikutin aja mimiknya. Kemudian tone-nya, kalau dia tone-nya lagi, tone-nya itu adalah very long tone atau maksudnya datar dan kemudian tidak terlalu cepat, dia punya ritme ya. Yang kamu akan pelajari adalah ketuk ritme kamu waktu kamu bicara. Menarik nggak gitu? Jadi it's a totally mimicking katanya bilang gitu, right gitu. Dan kemudian jangan mulailah dengan sikap bahwa tidak pernah say no untuk ke mereka. Jadi banyak yang saya lihat kalau diajak sama orang bosnya, yuk nomikai, enggak, saya orang Islam, saya pakai hijab, makanya saya nggak boleh dong saya ke tempat yang seperti begituan gitu ya. Yang penting kan akan andanya yang tidak minum kan. Tapi kalau kita sudah membuat suatu decision bahwa saya adalah bekerja di perusahaan Jepang, nah itu adalah sudah menjadi paketnya gitu. Yang penting adalah kita tidak minumnya. Dan selama kita tidak minum, kita harus juga, tapi kalau kita tidak minum, apakah kita tidak mau belajar caranya untuk menservis orang lain yang mau minum? Kan enggak juga dong kan, right gitu kan? Kita juga harus serve mereka juga gitu loh. Nah, jadi kalau kita memang buat decision bahwa kita mau ke situ gitu, itu harus diambil seluruh paketnya. Jangan sesuka-sukanya kata orang. Dan saya sangat harapkan adalah Jepang itu adalah suka bermain dengan kebersamaan. Jadi mereka akan melihat Anda bukan karena hanya karena pinter aja, jago pitching, jago presentasi, enggak gitu aja. I think it's more deeper than that gitu ya. Anda mau nggak untuk buang waktunya dengan saya, seperti saya mau buang waktunya dengan Anda. Nah, jadi kalau yuk nomikai gitu, jangan say no dulu gitu. Think how that I can say yes dulu gitu. Mungkin kalau ada tugas yang lain, boleh nggak saya datang cuma 1 jam aja Pak gitu. It's okay, good, you go gitu kayak gitu. Kayak saya juga nggak bisa sampai tengah malam gitu, nggak bisa. Tapi saya berusaha untuk selalu datang kalau itu memungkinkan. Karena dia udah kasih pintu buka untuk kita untuk saya mau coba, I know you, so then let me know
Yumo gitu yang kayak gitu. Nah mereka udah kasih interestnya dan kamu udah bilang kayak orang pacaran gitu, enggak, saya udah nggak mau ketemu sama kamu, saya nggak mau buang waktu saya dengan kamu gitu. Nah itu kayak begitu ditolak gitu ya posisinya ya. Dan kemudian kalau di Jepang itu nggak seperti orang Indonesia, kita begitu mudahnya untuk menyatakan emosi kita, kata-kata kita, kosakata kita, feeling kita lebih banyak daripada orang Jepang. Kalau orang Jepang itu unfortunately orangnya paling kaku-kaku, jadi dia harus pakai nomikai dulu, dia harus ada minum dikit dulu in order untuk bisa open gitu yang kayak gitu. Nah itu adalah memang atau habitualnya mereka gitu ya di Korea juga sama juga saya pikir gitu ya. Jadi kalau kita mengerti dia punya perilaku atau habitnya di sana, kita coba aja mengerti gitu yang kayak gitu. Jadi pertama adalah jangan say no dulu gitu, apa aja juga coba aja dikerjain gitu ya. Terus dari gitu yang kedua adalah buat mimicking gitu. Jadi coba untuk mencari contoh yang di depan mata kita yang kita bisa jadikan contoh gitu jadinya. Dengan begitu semua perilaku kita, cara kita berbicara, lihat juga bos kamu punya presentasi materialnya seperti apa. Kalau kita mau buat presentasi, lakukan dengan sikun yang sama. Kalau dia main data, kita main data. Kalau dia mainnya pakai katanya pokoknya, kita bisa juga dengan pokoknya juga, ya gitu ya. Jadi ya kan gitu kan. Terus kayak gitu kalau mau kita mau makan bareng gitu, makan pagi, makan siang atau whatever it is mungkin gitu ya. Coba ikuti dengan apa yang dia ambil, apa dia mau buka dengan apa. Kemudian selesai kita mulai dan kita tutup jam makan kita itu sesuai dengan jamnya dia. Jadi kita ikutin. Kalau kita table manner cara di luar juga adalah dia selalu ngelihat orang di sebelah kiri kanannya. Kalau mereka baru makan ambil roti, kita jangan udah masuk ke main starternya, nggak boleh. Di situ adalah cara kita untuk respect kepada orang itu gitu yang kayak gitu. Dan kemudian juga bisa bisa relate dengan peristiwa yang sama atau dengan bisa bisa being presence gitu. Kalau Anda makan roti, saya masih minum sup, susah ya saya mau ngasih tahu itu sup saya enak loh, padahal Pak Roberto baru makan rotinya. Nah, itu tuh dilihat itu kanan kirinya. Nah, jadi selalu lihat kanan kiri in order supaya kamu mulai dengan jam yang sama, selesai dengan jam yang sama juga supaya bisa be presence juga gitu dengan mereka. Itu deep sekali, enggak cuman makannya doang. Kita enggak cuman sibuk makannya aja gitu. Jadi kanan kiri lihat, be presence, and then komunikasi. Selalu kalau diajak makan, udah ada 3 pertanyaan yang kamu sudah buat catatannya. Kalau saya mau ketemu Pak Pri hari ini, 3 pertanyaan yang saya akan mau tanya apa? 3 hal yang saya mau tanyakan kepada Roberto apa? Jangan pas di situ bengong gitu, nggak ada no clue gitu sama sekali. Ya begitu. Jadi kalau kita juga mau disukai sama orang-orang yang di depan kita, bos kita juga mau disukai dan mau diperhatikan juga gitu. Jadi ini adalah prinsip manusia gitu ya. Mau itu Anda bos kayak mau nggak bos gitu, kita perlu validasi gitu. Saya dibutuhin nggak? Saya ngerasa dicintai nggak? Saya dianggap nggak kata orang gitu. Nah itu validasi itu tuh perlu selama kita masih jabatan kita adalah manusia gitu. Nah validasi itu sangat penting untuk menurut saya untuk buat kita punya perasaan nyaman kita tuh lebih baik gitu ya, lebih increase gitu ya Pak ya. Kira-kira dari saya begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Rikosan. Jadi kalau saya simpulkan atau saya tangkap tadi adalah kita perlu juga menghargai budaya mereka ya. Tadi ada teknik-tekniknya, cara-caranya. Namun di situ juga ada kata-kata seperti komunikasi karena di sini mereka udah terbuka untuk kita berkomunikasi. Ya kan, kalau dalam konteks ini mau menuju bisnis deal, mungkin ini bisnis deal yang dimulai dengan keterbukaan ya. Betul Pak. Bukan soal bisnisnya, tapi soal manusianya ya, kita dan dianya gitu. Ya, dan mungkin sekarang saatnya untuk menjawab beberapa pertanyaan Pak Roberto, mungkin Bu Mariko juga ya kan. Ada yang bertanya Pak Rahmat Santosa, apakah ada pelatihan untuk omotenasi? Kalau
apa ya, pelatihan sih kayaknya saya belum terpikir ya. Cuma tujuannya apa dulu ya? Karena saya juga tadi sempat tertarik dengan apa ya, Mariko-san cerita katanya pramugari ya, ada kebutuhan. Kalau dulu saya di hotel juga pernah saya bikin kayak guidebook ya, gimana cara menerima paspor gitu ya. Jadi terima paspor tuh memang 2 tangan gitu ya, 2 tangan, tapi waktu ketika mas gitu ya, jadi saya pegangnya begini gitu ya, cara pegang kartu atau apa gitu, emang ada keperluannya ke situ. Itu mungkin saya bisa bikin pelatihan ke situ sih, secara professional services. Nanti ya silakan hubungi saya kalau memang perlu dibutuhkan ya pelatihan untuk apakah itu kantor, apakah itu kalau pramugari saya rasa mungkin Mariko-san tadi udah bilang ya, mungkin udah ada ya, hotel ya, atau mungkin toko, restoran ya. Itu saya kalau hotel saya pengalaman, tapi kalau restoran saya akan mencoba kolaborasi ya, nanti saya lihat gitu ya dengan orang Jepang yang ada. Kebetulan saya juga kenal beberapa direktur restoran Jepang yang ada di Indonesia, di Jakarta sih lebih tepat ya. Jadi saya mungkin nanti bisa collect ya data dari situ juga, kebutuhannya apa gitu dulu ya. Ya, oke. Ya. Oke, Pak Roberto, mungkin kita masih ada waktu, kita tambah 5 menit ya untuk menjawab pertanyaan. Boleh. Silakan kalau teman-teman atau peserta ada yang mau bertanya mengenai omotenashi, ya kan, silakan tulis di chat, ya, kita akan jawab pertanyaan Anda. Dan ingat, bagi pertanyaan yang terbaik akan ada gift, ya. Wow. Oke, ini udah ada pertanyaan nih. Thank you, Budi. Langsung dibaca ya. Ketika menjadi customer service, bagian penerimaan keluhan itu omotenashi sangat penting sekali. Tapi memang terkadang sangat sulit ketika menghadapi customer yang marah-marah, teriak-teriak kepada kita, malah terkadang membawa preman. Ya. Ada tipsnya supaya kita tetap bisa mempraktekkan omotenashi. Jadi mungkin situasinya di mana customer-nya udah sampai level marah-marah ya, terus kita tetap mau memberikan service yang standarnya omotenashi. Kira-kira gimana, Pak Roberto? Bu Mariko, you may join in to answer this question. Mungkin saya dulu boleh. Sebetulnya sih orang itu marah tuh kayak apa sih, jauh dari prediksi yang dia harapkan gitu ya. Dan selama ini ada info yang tidak tersampaikan, ada yang ditutup-tutupin ya. Saya juga pengalaman. Ada beberapa, karena saya juga di hotel juga pernah dia marah gitu, karena waktu itu yang terima bukan saya, ada orang lain gitu, dan kita ya nggak bisa detail ya menjelaskan. Tapi ketika marah ya memang itu infonya belum tersampaikan dengan apa namanya, kondisi misalnya lift yang suka macet gitu ya, dia marah gitu. Saya pikir ini hotel udah mewah, kenapa ya itu kan. Jadi saya bilang ya mohon maaf Pak, kita di sini sensornya memang sangat sensitif, ketika ada debu sedikit dia bisa mogok di tengah jalan gitu ya. Tapi bisa itu juga, bisa makanan, bisa apapun. Berarti ada yang ditutup-tutupin selama ini kalau sampai dia marah. Tapi kalau nggak ada apa-apa dia marah-marah, ada apa ya nih orang? Mungkin kita harus cari tahu dulu ya. Pasti marah tuh ada sebabnya. Yang pengalaman saya sih, ya itu karena kita ada yang kita tutup-tutupi. Dan dia jauh dari prediksi kenyamanan ya. Kenyamanannya dia, satisfaction-nya dia sama sekali saya nggak ngerasain satisfaction, saya nggak puas gitu, marah gitu. Kalau Mariko-san gimana? Pertama adalah kalau waktu kita mau ingin menyelesaikan satu masalah, tujuan kita mau menyelesaikan masalah adalah membuat customer kita happy kan, right? Ya. Kalau kita tujuannya adalah kita mau kasih lihat ego kita, mungkin yang akan kita nomor satukan adalah pokoknya asal kita dianggap benar aja kan, betul nggak? Right gitu. Jadi kalau pertama adalah kita harus tahu dulu tujuan kita adalah membuat mereka customer happy. Pertama adalah biasanya kalau terjadi marah-marah atau seperti ibu kita marah kita marah anak kita juga sama kan ya. Kalau kita mau buat itu juga terjadi di hidup kita ya setiap hari juga. Itu karena ada expectation yang tidak yang dianggap itu ada gap-nya. Kita nggak mungkin marah-marah dengan bungkusan yang jelek di kelas Tanah Abang gitu, nggak ada yang marah-marah ya. Tapi kalau kita akan marah-marah kalau kita pergi ke Takashimaya terus begitu dapetannya adalah
kertas kadonya jelek gitu kan, itu kita pasti marah ya gitu ya, karena ada a certain expectation that you go gitu. Tapi kalau itu udah terjadi adalah kalau kita ingin membahagiakan orang di sana itu adalah mungkin kita listen aja. Itu adalah a part of kita punya job kok gitu. A part of kita job itu adalah enggak cuman hanya hahaha aja. Ada orang yang bilang saya mau jadi petinju. Maunya sih meninju orang, tapi ditinju orang juga itu a part of job kita kan. Ya. Betul nggak? Kalau mau jadi boxer kan gitu kan. You mau ditinju, yang maunya sih kita yang ninju orang terus, right? Tapi sekali-sekali kita juga ditinju. Jadi kalau kita nggak mau ditinju sama orang, dan never having a dream, jadi boxer gitu loh. Sama juga. Kalau kita mau di customer service atau apapun juga di daerah service area, kita memang mau pingin kasih service yang terbaik kepada orang itu. Tapi kalau nggak diterima, ya kita akan dimaki-maki. It's a one package. It's a one package. So take it as it is gitu loh kata orang gitu. Ya, mungkin jawabnya itu yang paling gampang. Ya, kalau saya kaitkan dengan definisi ini Pak Roberto, bahwa tadi omotenasi adalah memperhatikan, kita peduli, kita memberikan empati. Mungkin bisa juga dijawab ya customer parah-parah dengan kita mempraktekkan satu ya, nggak harus berurutan, tapi 1, 2, atau 3 hal dari yang definisi omotenasi sendiri tadi. Empati itu ya. Empati tersebut ya kan. Empatinya. Saya mengerti kemarahan Bapak ya kan. Saya sendiri akan kecewa kalau ya kan. Jadi ada empatinya, tapi juga memberikan solusi yang next-nya apa, koreksinya apa. Ya, kita memang mau nggak mau harus dengar sih ya, itu kembali lagi kita mau damai nggak? Ya kita mau berdamai nggak Pak gitu. Kalau nggak ya udah kita nanti panggil preman berantem deh. Karena kalau bicara seperti ini ya, kalau udah istilahnya tidak berdamai atau istilahnya bersikukuh ya terhadap prinsipnya, bisa aja bagian customer service bilang, saya kan udah ngikutin prosedur, ya saya nggak salah dong, ya kan? Ya, jadi itu menciptakan ketidakdamaian karena satu bersikukuh bahwa sudah sesuai dengan SOP-nya, yang satu merasa bahwa tidak didengarkan. Oke. Case by case ya Pak, kadang-kadang kita nggak tahu kan ya kebutuhan orang dia tuh maunya apa ya, itu aja juga sih. Ya. Okay, next Pak. Dwi, ada lagi pertanyaan lain? Silakan ditampilkan. Dari Bu Linda Rinaldi, ya kan, Customer Service Index. Ya, CSI Customer Service Index menjadi indikator terkait pelayanan terhadap kepuasan pelanggan terhadap servis yang diberikan. Di Jepang, omotenasi sudah menjadi habit. Bagaimana kita bisa mengukur tingkat pelayanan mereka jika dihubungkan dengan customer service excellent. Nah, apakah ada semacam kayak jenjang standar ya yang bisa di-matchingkan dengan definisi customer service service excellent? Ya. Gitu ya. Saya belum pernah tahu sih customer service index ya. Mungkin tadi yang 3 prinsip yang bisa dipegang aja kali ya. Ya, Anda merasakan apa, kira-kira peduli nggak sih gitu ya. Terus sama kira-kira empati nggak sih gitu ya. Tapi kadang-kadang saya ngelihat gini, apa sih bedanya restoran Jepang sama restoran Barat gitu, simple aja gitu ya. Kenapa sih kok kita akhirnya jadi masuk ya restoran ini ya gitu? Ya karena enak dilihat, bersih, pintunya juga kalau sekarang lagi COVID ya nggak perlu kita sentuh, terus datang langsung disambut gitu ya, terus menunya juga mudah dibaca. Kadang-kadang saya kaget ya di restoran Jepang tuh sebelum menu cuma tulisan, tapi akhir-akhir ini karena banyak wisatawan, menunya ada gambar supaya untuk memudahkan memilih makanan tuh satu bagian dari omotenasi. Oh gini aja kali ini gitu. Karena di depan juga ada teishoku ya, pilihan Higawari teishoku hari ini yang spesial ini itu juga orang jadi wah enak juga ya gitu. Jadi membuat orang lebih nyaman ya. Jadi nggak perlu bingung terus masuk jadi aduh makanan apa yang enak ya apa gini-gini gitu. Dan jelas mereka juga melayani dengan sungguh-sungguh ya, jangan sampai makanan ini mengecewakan customer, dan ya itulah kurang lebih ya service excellence-nya seperti itu ya. Kalau dibilang habit sudah tentu ya orang Jepang karena heksisnya mereka ya mungkin dari kebiasaannya mereka, terus etosnya juga beda, terus waktu dari kecil diedukasinya seperti apa. Sebenarnya kita bisa mulai sih dari mungkin teman-teman kita yang ada di sini, kalau memang sebagai orang tua bisa mengajarkan gimana cara memberi salam,
Terus gimana cara misalnya kalau kita lihat di Korean Shinchan atau Doraemon kan dia Otsukai gitu belanja, diberi tanggung jawab supaya dia sadar bahwa ini saya anak gitu yang punya social existence juga gitu. Nanti suatu saat nanti ketika saya juga jadi ayah atau jadi ibu, saya bisa mengedukasi ini selanjutnya. Mereka peduli, ini kita makan bersama. Jadi dimulai dari keluarga juga bisa sih ya kalau seperti kayak gini ya. Nah di Jepang kan habitnya memang dari kecil. Estetika apalagi ya nggak usah ditanya gitu. Kalau mungkin Mariko-san ada ini tambahan? Mungkin satu lagi yang saya pernah pelajari dari direktur Jepang saya juga. Dia suka mengulang-ulang pernyataannya. Bila ada klien atau customer yang bertanya hal yang sama lebih dari 3 kali, kita harus punya cara bagaimana untuk bisa memudahkan explanation kita itu bisa diterima oleh pelanggan gitu. Jadi itu cukup menarik bagi saya. Jadi kalau kita punya restoran juga kita katakanlah sukiyaki donburi gitu yang kayak gitu. Terus kalau begitu banyaknya orang yang tanya apa sih ini makanan kayak apa gitu kalau ditanya kayak gitu. Itu udah waktunya kamu untuk mempunyai suatu kreativitas supaya tidak perlu ditanya lagi hal itu. Itu bisa lewat gambar atau bisa dari buat sampling yang pakai candle ada ya dari lilin ya, ada yang kira-kira mirip ya kan makanan-makanan kayak Jepang dummy yang mirip gitu dummy. Ya, dummy gitu ya. Nah, itu adalah omotenasi. Dan even mereka omotenasinya lebih gila lagi adalah bentuk dari makanan itu nggak boleh kelihatan lebih besar di foto atau daripada realnya, karena kita kadang-kadang suka dapetin menu yang kelihatannya cukup untuk 1-2 orang. Tapi terus begitu pas waktu kita order itu mungkin cuma hanya 1/3 dari size-nya yang ada gitu, yang kayak gitu. Nah itu tuh menarik sekali. Itu kita pernah even di restoran saya pernah berdebat mengenai itu. Dia bilang ini dibilang katanya ini adalah penipuan katanya. Bagi orang Jepang itu udah menipu bila itu udah di trik kelihatan lebih baik gitu ya, atau lebih besar gitu bentuknya. Dan itu I never thought in my mind gitu yang seperti itu. Terus kalau udah ada yang lebih bertanya dari 3-5 kali, itu sudah waktunya Anda membuat guidance. Anda harus membuat suatu Q&A yang sudah secara automatically bisa dilihat di website atau di mana dan seterusnya. Nah itu cukup menarik karena mereka punya index of measurement-nya itu nggak yang pakai komputer, nggak pakai itu. Tapi kalau itu udah meiwaku katanya. Itu udah buat orang tuh harus butuh lagi another few minutes in order untuk understanding what the hell you are gitu, yang kayak gitu. Nah itu katanya udah meiwaku. Itu udah benar-benar itu udah nggak omotenasi gitu modelnya gitu. Dan itu cukup menarik untuk saya. Oh jadi di sini juga sudah ada habit omotenasinya tuh udah ada di situ gitu. Saya rasa masuk ke sesi ini ya, penutup ya. Jadi mungkin penutup dari Pak Roberto juga dari Mariko-san ya kan. Sebenarnya apa yang mau Anda sampaikan atau titip pesan buat kita semua di sini yang hadir berkaitan dengan omotenasi dan manfaatnya bisa kita serap sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi, baik dalam kehidupan maupun dalam menjalankan bisnis kita. Siapa mau duluan? Silakan, Roberto-san atau Mariko-san. Kalau dari saya adalah semua manusia itu adalah sama. It's just only about upbringing-nya. Jadi kalau kita memang ingin berdamai dengan orang yang ada di depan kita, coba aja buat atensinya sepenuhnya kepada orang yang di depan kita. Itu mau orang Indonesia, mau orang Jepang, mau orang Brazil, mau orang Spain, itu tidak ada perbedaannya. Tapi intentionnya adalah membuat mereka bahagia. Dan juga satu lagi yang selalu saya bawa adalah saya ini adalah ambasador dari negara kita. Jadi kalau Anda adalah orang Indonesia, kita adalah juga tidak hanya membawa nama kita, tetapi kita adalah duta besar dari Indonesia itu sendiri. Jadi kalau mereka punya pengalaman baik terhadap kita
berarti dia ada punya pengalaman begitu banyak baiknya tentang Indonesia. Jadi jangan lupa itu, kita cuman hanya not about P2P, person to person, tetapi akan membuat imagination dari negara kita, dari Indonesia as a total gitu ya, itu akan beda sekali. Jadi kalau saya selalu juga bawa bahwa ini not about my personal matter aja gitu, tapi juga gimana kita bisa representing diri kita menjadi duta besar negara kita gitu ya. Kita akan bawa itu sampai kita mati kan ya Pak ya. Jadi dengan itu itu akan baik sekali kalau kita camkan di dalam hati kita, supaya pada waktu kita melakukan suatu relasi kita tidak ambil jalan pintas saja gitu ya. Itu menurut saya. Thank you. Luar biasa Bu Mariko. Jadi artinya ada value-value, nilai-nilai yang menjaga kita, karena bukan kita saja mewakili, tapi juga kita represent negara kita ya. Kalau Indonesia dikatakan ini negara yang berbudaya, ya kan, yang indah, yang senyum, yang ramah, ya kitalah menjadi represent dari negara kita, sehingga itu bisa menjadi awal untuk menciptakan kedamaian ya, yang ujung-ujungnya bisa memberikan servis lebih baik seperti halnya omotenasi. Pak Roberto, kata penutup dan pesan yang mau Anda sampaikan kepada teman-teman kita semua. Ya, kebetulan saya juga lagi neliti tentang sebenarnya sih bukan omotenasinya ya, tapi di bagian Kizukao ya, consciousness. Saya lebih senang, kebetulan saya karena berapa kali pernah ngirimin karyawan ya ke Jepang, terus balik ke Indonesia. Apa yang saya lihat pertama yang berubah orang ini adalah transformasi budaya. Ini yang saya kaget. Tadi orang ini nggak peduli ya dengan lingkungan. Tadi nggak peduli sama orang, nggak peduli masalah kayak gimana greeting. Dia balik dari Jepang 3 tahun aja ya, atau ada yang belajar gitu. Dia merasa beda. Langsung saya bilang, wah kenapa nih anak gitu ya. Hard skill mungkin bisa belajar di kuliah, di sekolah pun dapat. Tapi soft skill-nya jauh banyak berkembang. Yang saya teliti kenapa? Bukan cuma soft skill yang di bahasa Inggris ya, tapi yang saya temukan adalah Kizukao. Dia lebih peduli. Dia lebih peduli tadi ya kepada temannya mungkin lagi ada kesulitan, dia mau bantu mau bantu orang tua juga. Gimana dia bisa membangun perusahaannya dan dia bisa menyerap tenaga kerja dan dia bisa membangun. Harapannya sih kalau memang orang-orang banyak yang Indonesia ke Jepang ya kerja atau mungkin balik ke Indonesia, dia mau usaha, bangunlah itu transformasi budaya. Jadi nggak usah, boleh aja sih namanya omotenasi, Kizukao atau apa, tapi dengan kita punya transformasi budaya ini ada satu otentik, this is Indonesia gitu. Indonesia juga punya kok hal-hal yang bagus, yang indah, silaturahmi atau apa, itu bisa dikembangkan dengan satu budaya ini dan ini menjadi this is Indonesia. Saya lebih senang ketika orang-orang balik ke Indonesia, dia menciptakan satu budaya baru, kepedulian ya, mungkin ya itu covernya atau basicnya omotenasi. Dan saya ngelihat beberapa orang-orang ini malah menjadi sukses, ada yang direktur perusahaan, ada yang cuma pekerja las, bahkan ada yang cuma bikin sekolah LPK gitu ya. Tapi mereka kepedulian untuk ngebangun Indonesia ini sangat besar gitu potensinya. Ini yang saya pengen. Mungkin teman-teman yang hari ini banyak belajar tentang, atau mungkin belum banyak ya, omotenasi, mari kita kembangkan menjadi satu budaya baru yang ada di Jepang dan Indonesia gitu, menjadi satu transformasi baru gitu. Gitu Pak Pri. Luar biasa Roberto. Ya, jadi terima kasih atas kata penutupnya. Mariko-san juga terima kasih buat peserta yang telah hadir. Saya hanya mengucapkan bahwa kehadiran Anda sangat berarti buat kita semua ya. Semoga apa yang Anda dapatkan bermanfaat, tidak hanya sebagai pengetahuan tapi juga bisa diterapkan di pekerjaan Anda, kehidupan Anda maupun di bisnis Anda ya. Terakhir saya hanya mengatakan bahwa marilah kita tingkatkan ya perhatian kita kepada sesama, kepedulian kita terhadap sesama, dan juga empati kita terhadap sesama dengan tulus dan ikhlas ya. Karena itu menciptakan kedamaian juga bukan hanya di negara kita, tapi juga buat dunia ya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat semua peserta. Ya, nanti pertanyaan terbaik akan kita putuskan dan kita akan kirim gift-nya kepada Anda langsung sesuai dengan alamat yang Anda telah isi. Selamat siang dan terima kasih.
Sampai berjumpa kembali. Arigatou. Terima kasih Arigatou banyak. gozaimasu. Terima kasih Thank you, semuanya. Roberta. Thank you. Terima kasih, Luigi. Thank you. Arigatou Terima kasih sudah gozaimasu. bisa hadir. Arigatou gozaimasu. Minna ganbatte Ya. kudasai. Thank you, Coach Pri. Ya, semangat ya. Yes. Bye, John. Thank you.